The Strongest System, bab 771, inilah tanda-tanda penjahat. Aneh. Kenapa aku merasa seperti terkena dampak buruk sekarang? Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lin Fan merasa masalah ini ada hubungannya dengan dia. Namun seharusnya tidak demikian. Your Truly adalah orang yang rendah hati dan sangat berprinsip dalam melakukan sesuatu, dan tidak akan pernah melakukan kejahatan. Keluarga Wang, Sekte Setan Suci, Sekte Jiu Xiao. Nah, Lin Fan tidak dapat menyangkal bahwa dua nama terakhir memang ada hubungannya dengan dia. Tapi siapa nama depan itu? Apa-apaan keluarga Wang ini? Lin Fan tidak bisa memahaminya sama sekali. Tapi, karena orang tua ini telah menangkap kedua anak ayam itu, Lin Fan sebaiknya mengikutinya dan memeriksa situasinya. Kota Gunung Surga. Awalnya kota ini sama seperti kota lainnya, dan tidak begitu terkenal. Namun, kota-kota tersebut telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang menjadi salah satu kota terbesar di seluruh dunia Xuanhuang. Teman-teman, lihat, mereka telah menangkap kembali kedua gadis itu. Hais, sungguh sebuah tragedi. Aku bertanya-tanya bagaimana mereka harus menderita karena menyinggung keluarga Wang. Benar, kedua gadis itu adalah murid dari Sekte Aliran Bunga. Namun, dibandingkan dengan keluarga Wang, Sekte Aliran Bunga sama seperti balita. Tidak ada cara untuk menyatukan mereka sama sekali. Dan lihatlah, bukankah itu Grandmaster dari Sekte Aliran Bunga? Dari kelihatannya, dia sepertinya ada di sini untuk membantu mereka memohon pengampunan. Sepanjang perjalanan di kota Gunung Surga, kerumunan orang mulai berdiskusi. Tidak lama kemudian kedua gadis yang ditangkap itu dibawa ke keluarga Wang. Adapun Lin Fan, dia berdiri di luar keluarga Wang, dan terkejut ketika dia melihat dua singa batu. Ada kekuatan misterius tersembunyi yang tersimpan di dalam singa batu. Meskipun kekuatannya praktis tidak signifikan bagi Lin Fan, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh siapapun dari dunia Xuanhuang sama sekali. Astaga, aku baru ingat ini. Bukankah ini berkah dari kehendak surga? Keluarga Wang, Wang Xiaoliu. Pada titik ini, Lin Fan akhirnya memiliki beberapa kenangan yang tersentak kembali ke dalam dirinya. Setelah menghabiskan 5 tahun di dunia suci kuno, dia sudah lama melupakan beberapa hal. Sekarang dia berada di tempat yang familiar sekali lagi, hal itu memicu beberapa kenangan di dalam hatinya. Astaga, dukungan kuat dari keluarga Wang yang mereka bicarakan, jangan bilang kalau itu aku. Tiba-tiba, Lin Fan teringat kejadian ini. Lin Fan samar-samar dapat mengingat bahwa sebelum dia meninggalkan tempat ini, dia telah membiarkan kehendak surga memberkati keluarga Wang dan menekan makhluk lemah manapun yang berani melawan mereka. Kembali ke sekte, Lin Fan telah membuat janji. Oleh karena itu, wajar saja jika dia menepati janjinya. Tapi sekarang setelah dia memikirkannya lebih jernih, kata-kata yang dia ucapkan itu sangat gila. Berkah dari kehendak surga, di dunia Xuanhuang, kehendak surga adalah bos terbesar dari semuanya. Untuk bisa mendapatkan berkah dari kehendak surga, bukankah kekuatan mereka hanya seperti dewa? Astaga, Wang Xiaoliu ini pasti telah melakukan segala macam hal buruk, mengakibatkan semua pembalasan karma yang akhirnya jatuh ke tanganmu. Itulah mengapa Yang Mulia menganggapnya aneh. Sejak aku pergi ke dunia suci kuno, aku sama sekali tidak memiliki hari yang baik untuk lewat. Entah aku diburu oleh ini atau dikejar oleh itu seolah-olah aku dilahirkan dengan wajah yang sangat pantas untuk diejek. Di dalam ruang tamu, kepala keluarga Wang duduk di tengah. Di sisi kanan adalah delegasi keluarga Wang, yang semuanya cukup kuat. Bahkan ada beberapa dari mereka yang berada dalam kondisi budidaya surgawi yang lebih besar. Gedebuk, pengurus rumah tangga Long melemparkan Qin Yuer dan gadis lainnya. Kepala keluarga, aku sudah membawanya kembali. Orang tua itu menyapa dengan hormat. Ya, kepala keluarga Wang menganggukkan kepalanya. Dia kemudian memandang kedua gadis itu sejenak sebelum meletakkan cangkir tehnya perlahan. Apakah kalian tahu bahwa satu tendanganmu itu hampir merenggut nyawa putraku? Dia pantas mati. Qin Yuer menggelengkan kepalanya dan mendengus dingin. Kurang ajar. Saat pengurus rumah tangga Long mendengar kata-kata ini, dia marah dan ingin mengangkat tangannya, tetapi dihentikan oleh kepala keluarga Wang. Kamu tidak perlu bertindak munafik. Jika kamu ingin membunuhku, lakukanlah. Aku, Qin Yuer, adalah seorang wanita yang memikul tanggung jawab atas tindakannya. Ini tidak boleh melibatkan orang lain. Yuer, apa yang kamu katakan? Kepala keluarga Wang, karena dia hanyalah seorang gadis remaja yang bodoh, tolong selamatkan nyawanya. Nyonya tua Flower Stream angkat bicara. Lin Fan tetap bersembunyi di kehampaan dan memperhatikan segala sesuatu di hadapannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Temperamen cewek ini cukup panas, astaga. Namun kini setelah bertahun-tahun tidak bertemu pria ini, Wang Xiaoliu memang terlihat seperti orang yang baik sekarang, mengenakan jubah kepala keluarga. Dan Wang Xiaoliu tetaplah Wang Xiaoliu yang lama di masa lalu, tanpa banyak perubahan. Sepertinya satu-satunya yang berubah pastilah putranya itu. Tuan muda, luka Anda belum pulih. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh menyerbu ke ruang tamu. Dasar jalang bau, beraninya kamu melukaiku. Saat dia mendengar bahwa penjahat wanita yang telah melumpuhkannya ditangkap, Wang Xiaoming bergegas dengan marah. Diam, kepala keluarga Wang berteriak. Namun, Wang Xiaoming tidak takut padanya sedikitpun. Ayah,
Kita sudah menangkap mereka. Ayah harus membalas dendam untukku. Keluarga Wang kita bukanlah keluarga yang bisa ditindas semudah ini. Wang Xiaoming berteriak. Lin Fan memandang Wang Xiaoming di depannya. Untuk sesaat, dia tidak bisa menghubungkan orang di hadapannya ini dengan kenangan tentang anak kecil di kepalanya. Bagaimana dia bisa berubah begitu banyak hanya dalam 5 tahun? Dunia Xuan Huang sangat mementingkan seni bela diri. Oleh karena itu, ketika sebagian besar anak berusia sekitar 12 atau 13 tahun, darah di dalam tubuh mereka akan mulai bergemuruh, mengakibatkan pertumbuhan yang cepat, sehingga mereka akan terlihat seperti orang dewasa pada saat itu. Keadaan budidaya tingkat perikelestial yang lebih rendah. Sepertinya semua ini telah terjadi pada anjing. Melihat perilaku Wang Xiaoming dari dalam kehampaan, Lin Fan menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Namun, pemuda ini begitu arogan dan kejam namun tetap hidup setelah sekian lama, sepertinya akulah yang memainkan peran besar dalam hal ini. Lin Fan samar-samar ingat bahwa 5 tahun yang lalu ketika anak ini memanggilnya paman, pada saat itulah kekayaannya yang hampir tidak ada tiba-tiba melonjak hingga ke surga. Sejak saat itu, dia diberkahi dengan keberuntungan yang membuatnya tak tertandingi. Jika dia bertemu dengan para dewa, dia akan membunuh para dewa. Jika dia bertemu dengan para Buddha, dia akan membunuh para Buddha. Wang Xiaoming, apa yang terjadi maka terjadilah. Itulah jalan karma, kamu pasti akan menerima karmamu. Qin Yuer mengutuknya dengan marah. Karma, saya, Wang Xiaoming, tidak pernah takut dengan karma. Wang Xiaoming mendengus dingin sebelum berbalik. Ayah, saya akan menutup kondisi kultivasinya. Serahkan dia kepada saya. Tuan Muda Wang, tolong berikan wajah pada wanita tua ini. Saat Nyonya Tua aliran bunga melihat semua yang terjadi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak angkat bicara. Kali ini, aku tidak memberi muka kepada siapapun. Wanita jalang ini telah memukulku begitu keras hingga aku hampir kehilangan nyawaku. Wang Xiaoming melambaikan tangannya dengan acuh, tidak memberi mereka rasa hormat sama sekali. Jangan datang. Ketika Qin Yuer melihat bagaimana Wang Xiaoming berjalan ke arahnya, dia menggeram dengan marah. Huff, pukul aku. Aku akan memberitahumu nanti apa konsekuensi dari memukulku. Wang Xiaoming tertawa dingin. Melihat tingkah laku putranya sendiri, Wang Xiaoliu hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dia ingin angkat bicara. Sekarang putranya baik-baik saja, dia tidak berniat melanjutkan masalah ini lebih jauh. Tetapi pada saat ini, Wang Xiaoliu tercengang. Qin Yuer tertawa terbahak-bahak saat auranya mulai meningkat. Di saat yang sama, ada beberapa pil putih melayang di sekujur tubuhnya. Pil guntur Dewa Jiu Xiao. Saat semua orang yang hadir melihat beberapa pil putih itu, warna wajah mereka memudar. Pil guntur Jiu Xiao Gadli ini adalah senjata dari Sekte Jiu Xiao. Jika mereka meledak, bahkan makhluk surgawi yang lebih besar pun akan menerima kerusakan. Dasar makhluk hedonis. Kamu akan masuk neraka bersamaku. Qin Yuer sudah mengambil keputusan. Jika dia berakhir di tangan orang hedonis ini, dia bahkan tidak berani membayangkan keadaannya. Dia mungkin akan menghancurkan dirinya sendiri di sini. Jika dia bisa mengajaknya, itu yang terbaik. Nak, hati-hati. Wang Xiaoliu langsung berlari tegak. Tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi. Terlepas dari betapa luar biasa status keluarga Wang, kondisi budidaya Wang Xiaoliu tidak lebih dari tingkat perisurgawi yang lebih rendah saat ini. Jika pil guntur Jiu Xiao Gadli ini meledak, selain para makhluk surgawi yang hadir, semua orang mungkin akan mati. Memang benar, wanita yang sedang marah adalah hal yang paling menakutkan di seluruh dunia. Tuan, muridmu di sini tidak ingin menderita penghinaan dengan adik perempuan junior di sini. Ini adalah satu-satunya cara. Qin Yuer memandangi aliran bunga Nyonya Tua dengan air mata berlinang saat dia menusuk pil guntur Jiu Xiao Gadli dengan marah. Sudah terlambat. Semua delegasi dari keluarga Wang ingin menekan kekuasaan itu. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Ketika Lin Fan melihat segala sesuatu di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya tanpa daya. Menjentikkan jarinya, seluruh kekosongan membeku. Pil Jiu Xiao Gadli Thunder yang akan meledak jatuh ke tanah, sempurna seperti sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, wajah Qin Yue sangat pucat. Dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Pengurus rumah tangga Long tersadar kembali dan segera menahan Qin Yue. Dasar jalang, beraninya kamu mencoba menyeret tuan mudamu ke sini sampai mati bersamamu. Wang Xiaoming marah saat ini saat dia melayangkan pukulan ke arah Qin Yue. Qin Yue menutup matanya dengan lembut seolah-olah dia berharap untuk segera dibebaskan. Tetapi pada saat ini, suara tuan muda yang hedonis terdengar. Lepaskan aku, lepaskan aku. Sepertinya ada tangan tak terlihat yang meraih Wang Xiaoming untuk digantung di kehampaan. Kakinya terangkat dari tanah tidak bisa bergerak sama sekali. Siapa ini? Saat ini, semua orang terkejut. Tidak disangka mungkin ada seseorang yang bersembunyi di sini namun mereka tidak merasakan apapun. Hai, babak 772, Xiaoming. Anda akan melangkah terlalu jauh. Desahan tunggal ini menggelegar seperti guntur yang terdengar di hati setiap orang yang hadir. Qin Yue melihat sekeliling kehampaan dengan cepat, mencoba mencari orang misterius ini. Di antara kerumunan saat ini, tidak ada kekurangan makhluk kuat yang memiliki kondisi budidaya penuh surgawi. Bahkan, ada beberapa dari mereka yang telah mengembangkan lebih dari 10 rantai jalur jaringan energi.
Namun meski begitu, tidak ada seorang pun yang bisa mendeteksi lokasi pihak lain. Sejak kapan ada makhluk sekuat itu yang ada di dunia Xuan Huang? Tuan, bolehkah saya mengetahui siapa Anda? Bisakah Anda memperkenalkan diri? Wang Xiaoliu melihat ke arah kehampaan dan menangkupkan tinjunya. Terhadap keselamatan anaknya sendiri, Wang Xiaoliu masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Meskipun jelas bahwa dia berada dalam genggaman pihak lain saat ini, Wang Xiaoliu tahu bahwa kehendak surga dari Xuan Huang Rudel sedang mengawasi keluarga Wang. Jika ada bahaya dalam hidup mereka, kehendak surga pada akhirnya akan muncul untuk melindungi keturunan mereka. Semua delegasi yang hadir saling bertukar pandang. Mereka hanya bisa mendengar desahan itu, namun mereka tidak dapat menemukan jejak pihak lain sama sekali. Ini terlalu tidak masuk akal dalam pikiran mereka. Liu Tua, bahkan kamu tidak bisa merasakannya. Salah satu delegasi bertanya kepada seorang lansia di sampingnya dengan hormat. Orang tua ini memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara semua orang yang hadir, dengan 12 rantai garis jaringan energi sesuai dengan namanya. Dibandingkan dengan tetua senior dari sekte besar, dia tidak akan jauh lebih lemah. Tapi saat ini, bahkan Liu Tua pun mengerutkan kening. Tak pelak, hal ini menyebabkan semua orang merasa sangat terkejut. Melihat segala sesuatu di depannya, Lin Fan tidak bisa menahan perasaan jengkel di dalam hatinya. Wang Xiaoming ini pasti mabuk kekuasaan. Dari semua hal baik yang bisa ia pelajari, ia akhirnya belajar menjalani gaya hidup hedonistik. Jika bukan karena Yang Mulia telah mengawasinya, dia pasti sudah lama dibantai di luar. Liu kecil, tiba-tiba, suara itu keluar dari kehampaan sekali lagi. Namun, kali ini, semua orang benar-benar terperangah. Xiao Liu, itu adalah nama kepala keluarga Wang. Tapi sejak keluarga Wang menjadi begitu berpengaruh, tidak ada orang yang berani memanggilnya dengan nama itu. Itu karena namanya sendiri terdengar sangat mencolok. Wajah Wang Xiao Liu berubah. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggunya di belakang kepalanya, dan dia mencoba mengingatnya. Bersinar, kekosongan itu bergetar. Lin Fan siap untuk keluar dan bertanggung jawab atas adegan ini sekarang. Dan ketika tubuh asli Lin Fan akhirnya keluar dari kehampaan, semua delegasi yang hadir di keluarga Wang melompat maju dan mengelilinginya. Qin Yuer melihat sosok mulia di hadapannya. Meskipun pihak lain tidak berbicara sama sekali, rambut panjangnya yang berkibar tertiup angin telah sangat memikat hatinya. Dialah yang menyelamatkanku. Tapi, siapa sebenarnya dia? Hati Qin Yuer bingung karena dia tidak bisa tidak mulai membayangkan sesuatu. Saat ini, kondisi kultivasi Lin Fan adalah tingkat surgawi-surgawi 9, negara bagian 8 Desolates United. Aura yang dia keluarkan jauh dari makhluk normal manapun. Dimanapun dia berdiri secara alami akan berubah menjadi pusat daya tarik dunia. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini di keluarga Wang dan bertindak kurang ajar? Wajah para delegasi saat ini penuh kewaspadaan. Mereka tahu bahwa pemuda di hadapan mereka ini jauh dari kata sederhana. Kalian semua, beri jalan. Pada saat ini, Wang Xiaoliu menjauhkan kerumunan darinya saat dia memandang pria ini secara emosional. Wajah familiar ini adalah wajah yang tidak akan dilupakan Wang Xiaoliu seumur hidupnya. Tapi sekarang dia muncul di hadapan mereka sekali lagi, semuanya membuat Wang Xiaoliu terasa begitu nyata. Sejak keluarga Wang didirikan, Wang Xiaoliu telah mencoba mencari berita. Akhirnya, dia mengetahui semua yang perlu dia ketahui. Karena itu, dia berpikir bahwa tidak akan ada kesempatan baginya untuk bertemu pria ini lagi selama sisa hidupnya. Tapi, tak disangka dia akan muncul di depan matanya dengan begitu realistis sekali lagi. Kepala keluarga Wang, berhati-hatilah. Liu Tua memperingatkannya dengan hati-hati. Liu Tua dipenuhi rasa terima kasih terhadap kepala keluarga Wang ini. Dulu ketika dia diburu, dia melarikan diri ke sini dan berhasil mencari suaka dengan keluarga Wang. Sejak saat itu, ia menjadi salah satu delegasi mereka. Pada saat yang sama, keluarga Wang bahkan telah menghasilkan sejumlah besar sumber daya untuk dia tanam. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayar kembali oleh Liu Tua. Wang Xiaoliu mengibaskan tangannya, tidak apa-apa. Jika dia benar-benar ingin membunuhku, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Saat kata-kata Wang Xiaoliu diucapkan, masa sekali lagi terkejut. Setelah itu, mereka memandang pemuda ini dengan tatapan sangat penasaran. Siapa pemuda ini yang sampai-sampai kepala keluarga Wang mengucapkan kata-kata seperti itu? Seharusnya tidak ada seseorang dengan kemampuan seperti itu di dunia Xuan Huang, bukan? Kakak laki-laki, mata Wang Xiaoliu memerah saat dia berbicara dengan suara serak dan parau. Apa, pada saat ini, semua orang sepertinya salah dengar. Kepala keluarga Wang baru saja memanggil pemuda ini dengan sebutan apa? Kakak laki-laki, pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Lin Fan. Ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Pada saat ini, hati Qin Yue tiba-tiba tenggelam. Tidak kusangka pemuda ini akan berkenalan dengan keluarga Wang. Ini. Paman Lin, Wang Xiaoming yang digantung di udara tiba-tiba sadar kembali. Dia kemudian memandang pemuda ini dengan bingung. Banjir emosi muncul dari dalam hatinya sementara serangkaian gambaran mengalir ke dalam pikirannya. Pada saat ini, Wang Xiaoming akhirnya teringat, Paman Lin. Saya Xiaoming. Saya diintimidasi oleh wanita jalang busuk ini. Anda harus membela saya. Meskipun Wang Xiaoming hanya bertemu Paman Lin sekali dalam hidupnya, dia akan selalu mengingat satu hal.
Dulu ketika dia masih muda, Paman Lin pernah membelai kepalanya. Dan justru karena kamu adalah Xiao Ming, kamu bahkan mempunyai kesempatan untuk berbicara sekarang. Kalau tidak, kamu sudah menjadi mayat. Lin Fan memarahi dengan kasar. Dia tidak menyangka bahwa ketidakhadirannya selama beberapa tahun saja telah menyebabkan Wang Xiaoming yang tadinya murni dan polos berubah menjadi pria hedonis. Ini terlalu membuat Lin Fan terdiam. Paman Lin, tolong jangan menakutiku. Xiaoming tahu kesalahannya sekarang. Saat dia mendengar kata-kata ini, dia mulai menangis. Hal ini terutama terjadi setelah dia melihat ekspresi tegas Lin Fan. Itu membuatnya sangat takut hingga jantung kecilnya berdebar kencang. Ketika Lin Fan melihat situasi di hadapannya, dia terkekeh. Apakah ini anak laki-laki hedonis atau tidak, itu tidak masalah baginya. Lagi pula, dia juga bukan pria yang baik. Lalu bagaimana jika anak laki-laki ini ternyata hedonis? Lin Fan terkekeh dan berjalan maju sebelum menepuk kepala Wang Xiaoming seperti ketika dia masih kecil. Ini adalah perasaan yang sangat familiar bagi Wang Xiaoming. Ding, menemukan tubuh anak yang ditakdirkan yang dibenci secara abadi. Lin Fan ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba dia diam. Jantungnya yang tenang tiba-tiba mulai berdebar kencang sekali lagi. Apa yang sebenarnya dikatakan sistem ini? Tubuh anak takdir yang dibenci secara abadi, di dalam alam semesta, ada banyak makhluk hidup yang membawa serta kekuatan alam semesta. Seseorang yang mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar akan dianggap sebagai anak takdir. Ada banyak sekali jenis tubuh anak yang ditakdirkan. Namun di antara semua anak yang ditakdirkan ini, mereka mempunyai musuh yang ditakdirkan. Musuh yang ditakdirkan ini akan terlahir dengan wajah mengejek yang memungkinkan semua anak takdir bekerja sekuat tenaga untuk meningkatkan kondisi kultivasi mereka sendiri. Dan ini adalah tubuh anak yang ditakdirkan yang dibenci secara abadi. Sialan kudus. Lin Fan tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan tipe tubuh seperti itu. Namun, itu juga tidak benar. Bagaimana Wang Xiaoming bisa memiliki tipe tubuh seperti itu? Lin Fan memeriksa Wang Xiaoming dengan cermat. Dan pada saat ini, Wang Xiaoming merasakan bagian belakang rambutnya berdiri, merasakan firasat buruk karenanya. Itu benar. Itu pasti karena saya telah memberi Wang Xiaoming terlalu banyak kekayaan saat itu. Seperti kata pepatah, sesuatu yang terlalu baik juga buruk. Awalnya, dengan dukungan Youth Truly, Wang Xiaoming ditakdirkan untuk menjalani kehidupan sebagai karakter utama. Namun, karena aku memberinya terlalu banyak, hal itu berakhir dengan efek sebaliknya, dan dia sekarang adalah musuh yang ditakdirkan dari semua anak yang ditakdirkan di luar sana. Bagi semua anak takdir di luar sana, Wang Xiaoming bagaikan cambuk. Dari waktu ke waktu, dia akan menyerang mereka, membiarkan mereka mengeluarkan potensi mereka dan bekerja keras dalam berkultivasi. Untuk membuktikan teori ini dalam pikirannya, Lin Fan mengarahkan pandangannya ke Qin Yuer. Dan tampilan tunggal ini lebih dari cukup untuk membuktikan dugaan Lin Fan. Potensi Qin Yuer sangat tinggi, dan ada ketegangan kesadaran jauh di dalam dirinya yang tertidur. Pada saat yang sama, karakternya yang pantang menyerah itu sepenuhnya cocok untuk menjadi anak takdir. Pada saat ini, Lin Fan terdiam. Tidak kusangka semuanya akan menjadi seperti itu. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum pikiran Lin Fan mulai berputar karena dia baru saja memikirkan rencana besar dan ambisius. Bab 773-1 Keributan Neraka. Paman Lin, tolong lepaskan aku. Ketika Wang Xiaoming, yang tergantung di udara, melihat seringai yang muncul di wajah Paman Lin, dia merasakan jantungnya membeku. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia punya firasat buruk tentang ini. Diam, anak tidak berbakti. Wang Xiaoliu berteriak. Dia kemudian datang ke hadapan Lin Fan dengan wajah penuh celaan. Kakak, semua yang dimiliki adik kecil ini saat ini semuanya diberikan kepadaku olehmu, kakak. Namun, aku akhirnya membesarkan anak yang tidak berbakti. Itu saja salahku, kakak. Delegasi keluarga Wang mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika mereka mendengar kata-kata ini keluar dari kepala keluarga Wang, semua orang merasakan jantung mereka berdebar kencang. Segala sesuatu yang dimiliki keluarga Wang diberikan kepada mereka oleh pria ini. Mungkinkah pria ini? Tiba-tiba, semua orang yang hadir merasa seolah-olah pikiran mereka tidak dapat menerima semua yang terjadi saat ini. Kebangkitan keluarga Wang sungguh misterius. Namun, dukungan di belakang mereka bahkan lebih misterius. Bahkan dikabarkan bahwa mereka mendapat berkah dari kehendak surga itu sendiri. Namun, delegasi keluarga Wang ini tahu bahwa semua rumor itu benar. Keluarga Wang telah mendapat berkah dari kehendak surga. Tidak hanya itu, mereka bahkan pernah mendengar kepala keluarga Wang menyebutkan bahwa kakak laki-lakinya lah yang mengizinkan kehendak surga memberkati keluarga Wang. Seorang pria yang mampu mengendalikan kehendak surga, keberadaan macam apa itu? Saat ini, tidak ada seorang pun yang berani membayangkan lebih jauh. Mereka merasa segala sesuatu yang mereka saksikan hari ini terlalu eksplosif. Xiao Liu, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Kamu adalah adik lelakiku. Segala sesuatu yang kamu lakukan harus aku tanggung. Bahkan jika kamu menyebabkan seluruh dunia runtuh, bisakah aku, Lin Fan, meminta adik lelakiku menanggung beban itu? Membebani dirinya sendiri. Lin Fan melambaikan tangannya, tidak peduli dengan semua yang telah terjadi. Lebih jauh lagi, ketika dia mengetahui bahwa Xiaoming adalah tubuh anak yang ditakdirkan yang dibenci secara abadi, dia tidak dapat merasakan sedikit pun kemarahan lagi.
Rencana yang lebih besar lagi membayangi pikiran Lin Fan. Dia harus merencanakan ini dengan baik. Melihat segala sesuatu di hadapannya, wajah Qin Yue berubah. Dia tidak menyangka orang ini bersekongkol dengan keluarga Wang. Menghadapi kekuatan absolut ini, dia tidak memiliki sedikit pun perlawanan yang tersisa dalam dirinya. Kakak laki-laki, Wang Xiaoliu memandang Lin Fan. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Biarkan saja, lepaskan mereka. Lin Fan melambaikan tangannya dan berkata. Meskipun pengurus rumah tangga Long tidak tahu siapa pria ini, dia tahu bahwa ini pasti orang yang sangat buruk jika bahkan kepala keluarga harus memanggilnya kakak dengan hormat. Tanpa berpikir dua kali, dia melepaskan para tawanannya. Aliran bunga Nyonya tua mau tidak mau menghela nafas lega karena hal ini. Syukurlah, tidak ada yang turun. Namun, dia tidak tahu siapa pria di hadapannya ini, dia juga tidak tahu dari mana asalnya. Tapi, melihat betapa hormatnya kepala keluarga Wang terhadapnya, dia tentu saja jauh dari normal. Paman Lin, bagaimana kita bisa melepaskan mereka begitu saja? Bagaimana jika mereka mendapat masalah denganku lagi lain kali? Wang Xiaoming tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini, dan merasa sedikit takut setelah semuanya sekarang. Meskipun ada banyak delegasi di keluarga Wang dan mereka bisa melindunginya, siapa yang tahu kapan wanita bau ini akan datang dan menangkapnya suatu hari nanti jika dia ceroboh. Kalau begitu itu urusanmu sendiri. Karena kamu yang membuat kekacauan ini, kamu harus menyelesaikannya sendiri, kata Lin Fan. Ahahaha. Wang Xiaoming ingin mengatakan sesuatu yang lebih. Namun ketika dia melihat ekspresi wajah ayahnya, dia terkejut dan dengan patuh menutup mulutnya. Hah! Qin Yue melirik Wang Xiaoming dengan tajam. Maksudnya jelas, ini belum berakhir. Dan Lin Fan hanya menonton semuanya dengan gembira. Saat ini, dia harus menyusun rencananya selangkah demi selangkah. Masa kemudian bubar. Adapun Lin Fan, dia berjalan ke ruang belajar Wang Xiaoliu dan mulai berdiskusi. Apa, tak kusangka banyak hal akan terjadi dalam beberapa tahun aku tidak berada di sini. Alis Lin Fan berkerut. Dia tidak menyangka semua ini akan terjadi. Benar, kakak, ada banyak hal yang terjadi selama 5 tahun ini tanpa kamu. Wang Xiaoliu mengeluh. Lin Fan mengulurkan telapak tangannya dan kehendak surga muncul dalam sekejap. Kehendak surga dunia Xuan Huang telah lama dilatih oleh Lin Fan. Karena itu, dia muncul di hadapannya dengan patuh saat ini. Adapun Wang Xiaoliu, dia juga merasa hormat ketika melihat kehendak surga muncul. Bagaimanapun juga, keluarga Wang telah diawasi oleh berkah kehendak surga selama bertahun-tahun. Lin Fan memandang kehendak surga dan merasukinya dengan kesadarannya, melihat segala sesuatu yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Jujur saja, penampilan yang satu ini adalah sesuatu yang cukup jujur. Lin Fan tidak menyangka banyak perubahan akan terjadi setelah dia pergi. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa tanpa sadar. Kehendak surga mengawasi seluruh dunia Xuan Huang, dan segala sesuatu yang terjadi berada dalam visi kehendak surga. Ketika Lin Fan selesai menonton semuanya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kedua bocah nakal itu, Ziqiao dan Jiuling. Mereka terlalu kekanak-kanakan. Adapun Zhang Ergou, Mi Qiongqi, Qi, Feng Bujue dan Tian Yu, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui lebih baik dan menambah keributan para gadis? Kehendak surga, apakah kamu tidak ikut campur dalam urusan ini? Lin Fan bertanya. Kehendak surga memandang Lin Fan sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah jengkel, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Lin Fan mendengar ini, dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Kehendak surga ini benar-benar tahu kapan waktu yang tepat untuk mengabaikan tanggung jawab. Namun, dia juga benar. Orang-orang ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Lin Fan. Sekalipun dia ingin ikut campur dalam urusan mereka, dia tidak bisa. Kedua anak nakal ini telah menyebabkan terlalu banyak masalah. Ketika aku menemukan mereka, aku harus mendisiplinkan mereka dengan benar. Ya ampun, mereka benar-benar telah menyebabkan kekacauan besar di dunia Xuan Huang yang indah ini. Ketika Lin Fan melihat semuanya, dia terengah-engah selama beberapa saat, tidak dapat pulih darinya. Apakah kamu tahu seperti apa Yun Xian sekarang? Memanfaatkan mata kehendak surga, Lin Fan memeriksa lokasi Yun Xian dan keadaannya akhir-akhir ini. Sekte Xuanjian. Xuan Yunxian telah lama mengambil peran sebagai Grandmaster dari Sekte Xuanjian. Pada siang hari, dia akan sibuk dengan urusan sekte. Ketika malam tiba, dia akan mengangkat kepalanya dan melihat ke bintang-bintang, seolah dia sedang menunggu sesuatu. Dalam satu pemikiran, 5 tahun telah berlalu begitu saja. Dan Yunxian juga seperti itu selama 5 tahun penuh. Ini adalah sesuatu yang membuat Lin Fan merasa sangat bersalah. Ada terlalu banyak orang yang dikhawatirkan Lin Fan. Semua muridnya di sekolah tempat dia pernah mengajar, 14 bandit pasir, dan lain-lain, ini semua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masa lalu Lin Fan. Xiaoming, ayo masuk. Lin Fan merasakan kehadiran Xiaoming di depan pintu dan mengundangnya masuk. Paman Lin. Xiaoming masuk dan berdiri di hadapan Lin Fan dengan hormat. Dia tidak berani bertindak menantang saat ini. Kak, aku hanya mempunyai putraku yang satu ini. Dan sekarang, dia bahkan tidak bersikap seperti orang dewasa. Sungguh menyakitkan hatiku. Tolong bantu aku dalam hal ini, Kak. Wang Xiaoliu angkat bicara. Ya, jangan khawatir. Serahkan padaku. Lin Fan menganggukkan kepalanya dan berkata. Ayah,
Paman, aku sudah dewasa ya? Wang Xiaoming bertanya. Lin Fan terkekeh, mulai besok, kamu harus keluar dan menjalani pelatihan. Dalam pandangan Lin Fan, dia tahu bahwa tidak mungkin jika dia ingin mengubah sikap Xiaoming saat ini. Namun, sebagai seseorang yang memiliki tubuh anak takdir yang dibenci secara abadi, bagaimana dia bisa menyerap lebih banyak kebencian dari orang lain jika dia tidak keluar? Paman Lin, aku cukup suka di sini. Aku tidak mau keluar. Saat Wang Xiaoming mendengar ini, dia terkejut. Apa yang harus dia lakukan jika dia harus keluar? Dia praktis adalah putra mahkota kota Gunung Surga. Apapun yang dia inginkan, dia akan mendapatkannya. Jika dia keluar, bukankah dia akan dibunuh oleh orang lain? Anak tidak berbakti, diamlah. Jika Paman Lin ingin kamu keluar, keluarlah. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Ketika berbicara tentang cara mendidik anaknya, Wang Xiaoliu pasti mematuhi kata-kata Lin Fan. Baginya, kata-kata Lin Fan adalah hukum. Menurut pendapat Wang Xiaoliu, kakak laki-lakinya pasti yakin akan hal ini. Kalau tidak, dia tidak akan menyarankannya. Xiaoming, jangan khawatir. Apakah menurutmu Paman Lin akan menyakitimu? Aku sudah meninggalkan satu tekanan kesadaranku pada tubuhmu. Begitu kamu keluar, lakukan saja sesukamu dan sesukamu. Aku meyakinkanmu bahwa tidak akan terjadi apa-apa padamu. Lin Fan terkekeh. Apakah kamu sungguh-sungguh, Paman Lin? Saat Wang Xiaoming mendengar ini, dia diliputi kegembiraan. Alasan mengapa dia tidak ingin keluar adalah karena dia tahu bahwa dia tidak sekuat itu. Jika dia menyombongkan diri dan memamerkannya dengan berani, bukankah dia akan dianggap idiot? Tentu saja, Lin Fan balas menyeringai. Kakak, ini, Wang Xiaoliu tidak dapat memahami maksud di balik tindakan kakaknya. Lin Fan mengibaskannya dengan tangannya dan menjawab dengan percaya diri, jangan khawatir. Saya punya ini. Meskipun Wang Xiaoliu tidak bisa mendapatkannya, dia hanya bisa membiarkannya pada saat ini. Sedangkan bagi Wang Xiaoming, ini adalah peristiwa yang sangat menggembirakan yang patut dirayakan. Dengan dukungan Paman Lin, apalagi yang bisa dia takuti? Langit dan bumi mungkin hebat, tapi tidak satupun yang lebih hebat dari satu-satunya Paman Lin. Bab 774, Raja Dao dengan umpan balik yang sangat positif. Lin Fan tidak tinggal terlalu lama di kota Gunung Surga. Hanya satu malam mengobrol dengan Wang Xiaoliu. Hari berikutnya, Lin Fan mengangkat Xiaoming ke dalam kehampaan, dan kemudian melemparkannya ke suatu tempat yang jauh dari kota Gunung Surga. Paman Lin, kamu harus ingat untuk menjagaku. Wang Xiaoming berteriak sebelum menghilang. Jangan khawatir, sebelum Lin Fan pergi, dia terkikik. Sekarang pembuat onar telah dilepaskan di dunia, siapa yang tahu berapa banyak anak yang ditakdirkan akan memasuki mode Sith di bawah perilaku Wang Xiaoming yang arogan dan angkuh. Ini adalah sesuatu yang dinantikan Lin Fan. Namun, untuk mencegah Wang Xiaoming bertindak berlebihan, Lin Fan secara khusus menginstruksikan kehendak surga untuk mengawasinya. Jika dia melakukan sesuatu seperti memaksakan diri pada anak ayam atau semacamnya, dia pasti akan tersambar petir. Para dewa selalu mengawasi manusia. Dan dalam hal ini, Lin Fan adalah dewa di atas kepala Wang Xiaoming. Dan karena Wang Xiaoming akan menyebut Lin Fan sebagai pamannya, Lin Fan tentu saja tidak bisa membiarkan dia terus menyimpang ke jalan yang salah. Tidak apa-apa bagi seseorang untuk menjadi lebih angkuh ketika mereka masih muda. Lagi pula, dia sendiri cukup baik saat ini. Tidak lama kemudian, atau mungkin untuk seseorang seperti Lin Fan, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu terjadi dalam sekejap mata. Sebuah kota yang menjulang tinggi memasuki mata Lin Fan. Tidak kusangka akan ada kota besar yang dibangun di dunia Xuan Huang. Sepertinya setelah masalah binatang buas diselesaikan, kota-kota tidak lagi berada di bawah ancaman serbuan binatang buas. Dengan demikian, mereka bisa maju dengan mantap. Mendarat dari kehampaan, Lin Fan memasuki kota. Pedagang asongan yang tak terhitung jumlahnya menjual barang-barang mereka di pinggir jalan, dan banyak seniman bela diri berjalan di mana-mana. Menyapu seluruh tempat dengan satu pemikirannya, Lin Fan dapat merasakan bahwa ada berbagai jenis seniman bela diri di sini. Selain itu, kondisi budidaya mereka juga cukup baik. Terbukti, sekarang mereka tidak diganggu oleh pengaruh luar apapun, kemajuan di sini stabil selama beberapa tahun terakhir. Di dalam restoran, pada saat ini, Lin Fan berbaur seperti orang biasa lainnya dan memesan makanan dan minuman sambil mendengarkan cerita orang lain. Sudah lama sekali dia tidak merasakan momen santai seperti itu. 5 tahun yang lalu, keadaan di dunia Xuan Huang tidak begitu damai, dengan binatang buas yang merajalela. Sebuah kota mungkin akan aman dan terlindungi suatu hari nanti, tapi sulit untuk mengatakan bahwa mereka tidak akan dirobohkan oleh binatang buas di saat berikutnya. Dan hari ini, cerita yang akan saya ceritakan adalah salah satu dari 14 Raja Pasir Dao. Pada saat ini, seorang lelaki tua sedang berjalan dengan cepat di bawah dukungan seorang gadis muda. Dia kemudian datang ke tempat duduk yang disediakan untuknya sebelumnya sambil meletakkan peralatan di tangannya. Mengabaikan rasa sesak di tubuhnya, dia menyatakan dengan suara tinggi. Baiklah, cerita tentang 14 Raja Pasir Dao sungguh bagus. Pak Tuasu, cepat beritahu kami. Jika bagus, kami akan menghadiahimu uang. 14 Raja Pasir Dao. Saat Lin Fan mendengar ini, dia hampir muntah. Kenapa nama ini terdengar begitu familiar? Memikirkan kembali ke 14 bandit pasirnya, Lin Fan merasa sedikit nostalgia.
14 bandit pasir yang dulunya melakukan kejahatan hanya mengejar dao perampokan dengan sepenuh hati setelah ditundukkan olehnya. Sekarang 5 tahun telah berlalu, Lin Fan tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Tapi sekarang bahkan gelar mereka telah berubah, terbukti bahwa mereka pasti mengalami peningkatan. Total ada 14 orang di antara 14 Raja Dao Pasir. Masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi dewa, dan bisa dianggap sebagai Raja Dao pertama di dunia Xuan Huang. Perhatikan bahwa Dao yang kami maksud adalah tidak sama dengan bandit. Meski berprofesi sebagai perampok, mereka punya prinsip dan bisa dianggap sebagai pahlawan. Ucapan Pak Tua seperti sungai yang mengalir yang tidak berhenti dan membawa serta harta berharga yang tak terhitung jumlahnya. Katakanlah, Pak Tua, bagaimana mungkin itu benar? Jika mereka bandit, bagaimana mereka bisa dianggap sebagai pahlawan? Seorang pemuda dari meja seberang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari kelihatannya, pemuda itu sepertinya baru saja menginjakkan kaki di dunia pugilistik. Jangan terburu-buru, anak muda. Biarkan saya menjelaskan lebih lanjut. Pak Tuasu mengangkat tangannya yang keriput dan melanjutkan ceritanya. Jika mereka hanya sekedar bandit, maka, tentu saja, kami tidak bisa menyebut mereka sebagai pahlawan. Aku, Pak Tuasu, pernah mendapat kehormatan untuk berkenalan dengan pemimpin Sa dari 14 Raja Pasir Dao. Kami berinteraksi sepanjang malam. Setelah minum anggur, pemimpin Sa mengatakan kebenarannya. Meskipun bandit biasa memiliki keahlian perampokan, mereka berbeda. Mereka mengejar dao perampokan. Pak Tuasu, teruslah membual. Ayo, seseorang sepertimu bisa berinteraksi dengan pemimpin Sa sepanjang malam. Ha. Seseorang mengejek karena tidak percaya. Pak Tuasu terbatuk 2 kali, tampaknya tidak merasa terganggu dan melanjutkan, 14 Raja Pasir Dao menjalankan urusan mereka dengan cara yang aneh. Ketika perampokan disebutkan, orang pasti akan berbicara tentang pembunuhan tersebut. Tapi tidak, mereka tidak pernah membunuh ketika mereka melakukan perampokan. Mereka hanya akan mengumpulkan jumlah tertentu. Dan tidak hanya itu, mereka juga akan mengawal target mereka ke lokasi yang diinginkan. Tidakkah kalian setuju kalau itu aneh? Itu benar, itu memang aneh. Sejauh menyangkut semua orang di restoran, satu-satunya hal yang mereka sukai sambil bersantai setiap hari adalah duduk di sini dan mendengarkan cerita. Melihat bagaimana suasananya tepat, Pak Tuasu melanjutkan, meskipun apa yang akan saya katakan mungkin tampak sulit dipercaya, tetapi jika Anda memikirkannya dengan benar, bukankah kalian berpikir bahwa 14 dao pasir ini raja melakukan perbuatan baik? Saat ini, dunia ini damai, tanpa gangguan binatang apapun. Namun, bandit berkeliaran di seluruh negeri. Jalur pengiriman barang seringkali panjang dan membosankan bagi para pedagang, dan kemungkinan besar mereka akan dihentikan oleh bandit di tengah jalan. Merugi sedikit uang adalah masalah kecil. Tapi kehilangan nyawa, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diperoleh kembali. Adapun 14 Raja Pasir Dao ini, saat mereka merampok, jumlahnya tetap. Meskipun mereka bandit, mereka tidak membunuh. Dan, mereka bahkan mengantar para pedagang ini ke tujuan mereka. Berdasarkan pengamatan orang tua ini, di sana bahkan ada pedagang yang tak terhitung jumlahnya di kota ini yang tidak melibatkan penjaga apapun. Sebaliknya, mereka memilih untuk memasuki wilayah 14 Raja Pasir Dao dengan sengaja. Dan ketika 14 Raja Pasir Dao tidak ada, para pedagang akan mendirikan markas di wilayah mereka dan menunggu mereka kembali. Sekarang, kalian dapat berbicara sendiri. Jika para bandit bisa memiliki nama untuk diri mereka sendiri sedemikian rupa, bisakah mereka tidak dianggap sebagai pahlawan? Pak Tuasu melanjutkan, saat Lin Fan mendengar sampai saat ini, dia hampir memuntahkan anggurnya. Sadulong dan yang lainnya terlalu pandai melakukan ini, bukan? Tidak disangka mereka bahkan bisa memunculkan gaya perampokan seperti itu. Itu adalah gaya yang membuat orang lain dengan sepenuh hati bersedia duduk di sana dan menunggu mereka datang dan merampok. Ini memang beberapa kemampuan yang mereka dapatkan di sana. Di masa lalu, Lin Fan hanya berbicara omong kosong kepada mereka tentang dao perampokan, dan itu semua hanyalah penipuan total. Tapi melihat situasinya sekarang, Sadulong dan yang lainnya sepertinya menemukan dao perampokan. Bakat, mereka memang berbakat. Setelah meminum anggurnya, Lin Fan mau tidak mau mengakuinya. Sepertinya siapapun yang dilatih olehnya memang ditakdirkan untuk menjadi berbakat. Bukankah mereka masih sekelompok bandit? Namun kamu bisa membuat mereka menjadi pahlawan. Setelah hari ini, 14 bandit pasir itu akan lenyap. Pada saat ini, sekelompok murid yang mengenakan jubah sekte berjalan masuk satu demi satu. Petugas, sajikan anggur. Mengapa kalian mengatakan itu? Pak Tuasu bertanya dengan bingung. Murid yang bertanggung jawab atas mereka memasang ekspresi angkuh, hari ini, suasana hati ayahmu sedang baik. Jadi, aku akan memberitahumu. Kami adalah murid dari Sekte Jiuling. Saat ini, kota tandus ini akan menjadi salah satu koloni di bawah Sekte Jiuling. Oleh karena itu, para bandit di daerah sekitarnya harus disingkirkan juga. 14 Raja Pasir Dao dan yang lainnya harus dilenyapkan, dari sejarah juga. Ketika murid yang terlihat arogan ini menyebutkan bahwa dia berasal dari Sekte Jiuling, ekspresinya menjadi semakin angkuh. Dia mengangkat cangkir anggurnya dan menenggaknya dalam satu tegukan. Orang-orang ini adalah murid dari Sekte Jiuling. Sekte Jiuling adalah sekte yang baru didirikan beberapa tahun yang lalu.
Saya mendengar bahwa ketika sekte mereka dibuka, ada banyak sekte besar yang datang untuk memberikan penghormatan. Itu adalah peristiwa yang luar biasa. Rumornya mengatakan bahwa Grandmaster dari sekte Jiuling adalah seorang wanita muda yang disebut sebagai permaisuri wanita Jiuling. Bukan hanya kekuatannya yang luar biasa, cara bela dirinya juga kejam. Ada banyak sekali orang yang telah meninggal di bawah tangannya. Kota Tandus berubah menjadi kota kolonial dari sekte Jiuling. Ini adalah sesuatu yang besar. Jika sekte Jiuling menyerang, keadaan akan sangat buruk bagi 14 Raja Pasir Dao ini. Benar, benar. Lin Fan mengerutkan kening. Dia tidak berlama-lama saat dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Bab 775, ini penghinaan bagi kami. Daerah yang berada dalam radius 100 mil di sekitar kota Tandus adalah gurun yang sunyi. Ini adalah wilayah 14 Raja Pasir Dao. Dulu ketika Sadulong sedang mencari tempat untuk mendirikan markas mereka, ini adalah tempat pertama yang dia lihat. Oleh karena itu, keputusan tunggal itu membuat mereka tetap berada di sini selama bertahun-tahun kemudian. Dan dalam beberapa tahun ini, Sadulong telah membuat nama yang cukup terkenal untuk dirinya sendiri. Semua orang dari kota Tandus tahu bahwa 14 bandit pasir tinggal di sini, di gurun terpencil yang berjarak ratusan mil ini. Namun, para penduduk kota Tandus ini tahu bahwa para bandit pasir ini bukanlah orang yang perlu ditakuti, dan mereka tidak akan pernah merampok orang-orang miskin seperti mereka. Adapun para pedagang, mereka benar-benar ketakutan pada awalnya. Tapi setelah pedagang pemberani pertama melakukan perjalanan melalui tempat ini, segalanya berubah sejak saat itu. 14 bandit pasir kemudian disambut dengan sangat baik. Dari waktu ke waktu, bahkan ada pedagang yang sengaja tinggal di sini, berharap dirampok oleh 14 bandit pasir. Sejak saat itu, 14 bandit pasir kemudian disebut oleh para pedagang sebagai 14 Raja Pasir Dao. Ini adalah bandit yang masuk akal. Di mata para pedagang itu, 14 Raja Pasir Dao ini adalah bandit dengan etika dan moral. Hari ini sepertinya hari yang indah lagi untuk merampok. Duduk di lereng kecil, Sadulong memandangi terik matahari dan berseru. Kakak, kamu benar, cuacanya cukup bagus hari ini. Masa yang menemaninya menjawab. Saya yakin kita akhirnya mulai mengintip pintu masuk dao perampokan sekarang. Kakak kita tidak berbohong kepada kita saat itu. Dao perampokan memang ada. Wajah Sadulong penuh nostalgia. Saat ini, semua orang terdiam. Dalam beberapa tahun terakhir, rombongan mereka semakin kuat, dan mereka menerima sejumlah orang. Namun, pada saat ini, semua orang tahu bahwa pemimpin mereka sedang memikirkan seseorang saat ini. Pada saat-saat ini, mereka harus tetap diam. Kalau tidak, pemimpinnya akan marah. Dan jika pemimpinnya marah, itu buruk. Hukuman paling ringan adalah beberapa hari tanpa makanan. Ayo pergi. Mari kita terus merampok. Setelah entah berapa lama, Sadulong akhirnya sadar kembali dan melambai dengan tangannya. Kata, merampok, diucapkan dengan penuh keagungan seolah-olah tidak ada yang salah sama sekali. Bagi 14 bandit pasir ini, satu-satunya saat di mana mereka merasa hidup dan menemukan makna dalam hidup mereka adalah ketika mereka sedang melakukan perampokan. Mengapa 14 Raja Pasir Dao belum datang? Saat ini, konvoi berhenti di tengah gurun. Gerbong terdepan dari konvoi ini memiliki bendera terang yang bertengger di atasnya. Jika ada penduduk kota Tandus yang melihatnya, mereka akan langsung mengenalinya. Ini adalah bendera salah satu perusahaan dagang di kota Tandus. Seorang pria parubaya keluar dari gerbong utama dan bertanya, mereka belum sampai. Tidak, seorang pelayan yang sedang memandang ke kejauhan menggelengkan kepalanya. Pria parubaya itu memandangi gurun yang sunyi. Dia kemudian melihat beberapa konvoi lagi yang datang dari kejauhan. Sial, tak disangka kita akan sangat sial kali ini. Sepertinya ada cukup banyak konvoi pedagang di sini. Pria parubaya itu berkata dengan tidak senang. Seolah-olah dia patah hati karena ada orang lain yang datang untuk merebut posisinya yang dirampok. Jika ada orang yang tidak mengetahui situasinya lewat di sini, mereka pasti akan terkejut. Tidak kusangka akan ada antrian perampokan saat ini. Apakah dunia telah berubah atau bagaimana? Ketika salah satu konvoi mendekat, pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia telah melihat pesaingnya dalam perdagangan yang sama. Tidak hanya harus bersaing dari segi bisnis, bahkan harus bersaing di sini. Brengsek. Oh, sepertinya kamu juga di sini, penjaga toko Wang. Dari konvoi yang tiba di kejauhan, seorang pria parubaya gemuk tertawa kecil. Penjaga toko Li, kamulah yang dirampok sebelumnya. Jangan bilang kalau kamu juga berniat mencurinya dariku kali ini. Penjaga toko Wang bertanya dengan tidak senang. Penjaga toko Wang, kamu salah bicara sekarang. Yang cakap akan dirampok. Selain itu, bukan hanya kamu yang menunggu untuk dirampok di sini, penjaga toko Wang. Jawab penjaga toko Li. Mereka berdua adalah pedagang dari kota Tandus. Ketika mereka menuju ke kota lain dengan konvoi pedagang, mereka harus melalui jalan berbahaya di mana bahaya mengintai di setiap sudut. Meskipun mereka telah mempekerjakan banyak makhluk kuat di bawah pengawasan mereka, mereka masih kehilangan sekitar 4 dari 10 perjalanan mereka. Ini merupakan masalah yang cukup meresahkan bagi mereka. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Konvoi manapun yang cukup beruntung untuk dipilih oleh 14 bandit pasir akan menikmati perjalanan tanpa beban, bebas bencana. Mereka pasti akan sampai di tujuan dengan selamat. Oleh karena itu,
Bagi pedagang manapun di kota Tandus, merupakan suatu keberuntungan jika mereka terpilih sebagai korban perampokan untuk 14 bandit pasir. Tepat pada saat ini, pasir kuning berterbangan di langit karena area tersebut dipenuhi awan debu. Mereka di sini, mereka di sini. Semua konvoi pedagang mengarahkan pandangan mereka ke kejauhan dengan ekspresi antisipasi. Jika mereka tidak terpilih kali ini, mereka hanya bisa menunggu waktu berikutnya. Bagi mereka, 14 bandit pasir adalah jaminan yang sangat kredibel. Di masa lalu, mereka semua berusaha mengeluarkan sejumlah besar uang untuk menggunakan layanan mereka. Namun, bagi Sadulong dan yang lainnya, ini hanyalah penghinaan terhadap perdagangan mereka sebagai bandit. Oleh karena itu, dia menolaknya dengan tegas. Pemimpin, kali ini ada begitu banyak konvoi pedagang. Yang mana yang harus kita rampok? Bagi beberapa anggota tim yang lebih tua, ini merupakan masalah yang meresahkan. Bagi beberapa pemula, pemandangan seperti ini membuat mereka bingung. Mereka tidak menyangka menjadi bandit semudah ini. Ada pedagang yang berkelahi di depan pintu rumah mereka, takut mereka tidak akan dirampok. Bagi Sadulong, ini adalah pemandangan yang sudah lama ia alami. Kalau begitu, biarkan takdir yang memutuskan. Pada saat itu, teriakan panjang terdengar saat Sadulong melompat ke langit dengan watak yang agung. Perampokan. Seruan perampokan ini sudah cukup untuk mengejutkan dunia dan membuat para dewa dan hantu menangisinya. Setidaknya ini sangat mengesankan. Para bandit ada di sini. Para bandit ada di sini. Saat ini, semua orang dari konvoi pedagang berteriak dengan panik. Aura ketakutan menyebar ke seluruh dunia. Beberapa dari pedagang ini telah tiba di kota Tandus untuk mengambil beberapa barang. Dan sekarang setelah mereka mendapatkan barang-barang mereka dan bersiap untuk kembali, mereka datang untuk menguji keberuntungan mereka setelah mendengar rumor tentang 14 bandit pasir. Tapi melihat tatapan menakutkan yang ditunjukkan semua orang saat ini, mereka menjadi bingung. Oh, 14 Raja Pasir Dao yang agung. Silakan datang dan rampok aku. Aku bersedia menawarkan jumlah yang tetap. Salah satu konvoi pedagang baru berteriak. Adapun orang-orang di sekitar konvoi pedagang yang sepenuhnya asyik dengan akting mereka saat ini, mereka melihat konvoi pedagang baru ini dengan mata yang sama seperti yang digunakan untuk melihat orang idiot ketika mereka mendengar teriakan. Konvoi pedagang itu pasti baru, kan? Beraninya mereka mengucapkan kata-kata yang memalukan seperti itu. Itu benar, jujur saja, kita tidak bisa menyalahkan mereka yang bodoh. Tapi kata-kata ini hanyalah penghinaan langsung terhadap 14 bandit pasir. 14 bandit pasir tidak akan pernah merampok konvoi pedagang yang tidak takut pada kita. Teman-teman, bawa mereka pergi. Saat Sadulong mendengar kata-kata itu, wajahnya berubah dan dia sedikit kesal. Kekuatan 14 bandit pasir mereka tak tertandingi. Tak disangka setelah melakukan perjalanan bermil-mil jauhnya di dunia, akan ada konvoi pedagang yang tidak takut pada mereka. Penghinaan macam apa ini? Ya, apa yang sedang terjadi? Konvoi pedagang baru itu sangat bingung, tidak mengetahui apa maksud semua ini. Ini perampokan. Laki-laki di kiri, perempuan di kanan. Tranis di tengah. 14 bandit pasir kami hanya akan merampok kekayaanmu, bukan tubuh atau nyawamu. Tapi jika kamu tidak patuh, maka kamu tidak bisa disalahkan kami karena tidak kenal ampun. Sadulong meledak saat aura luar biasa mengurung semua orang di dalamnya. Lepaskan kami. Tolong lepaskan kami. Tolong jangan merampok kami. Meskipun konvoi pedagang berpengalaman ini memohon ampun, tindakan mereka cepat saat mereka mulai mengantri. Laki-laki di sebelah kiri, perempuan di sebelah kanan. Tranis di tengah. Tapi, sampai hari ini, mereka belum melihat seorang Trani berdiri di tengah. Pemimpin, seseorang berdiri di tengah. Sebuah suara berteriak. Wajah Sadulong berubah saat dia segera melangkah maju. Penjaga toko Li terlihat ketakutan saat ini. Namun, dia tetap menegakkan tubuhnya sambil berdiri di sana, jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Jangan khawatir. Kami dari 14 bandit pasir adalah pria yang profesional dan beretika. Kami pasti tidak akan mengambil nyawamu atau menidurimu. Serahkan segala sesuatu yang berharga milikmu dan masukkan semuanya ke dalam tas kecil ini. Sadulong memerintahkan dengan keras. Ya, penjaga toko Li diliputi kegembiraan di hatinya karena gerakan tangannya tidak berhenti sama sekali. Dia memerintahkan semua orang di bawahnya untuk menyerahkan segala sesuatu yang berharga bagi mereka dan melemparkan semuanya ke dalam tas itu. Ketika konvoi pedagang di sekitarnya melihat 14 bandit pasir merampok penjaga toko Li, hati mereka tidak berdaya. Mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak akan terpilih. Penjaga toko Wang menyimpan dendam terbesar saat ini. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ketika dia melihat ekspresi puas diri di wajah penjaga toko Li, dia menjadi semakin marah, tanpa ada cara untuk melampiaskannya sama sekali. Ledakan. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar hebat. Pasir kuning bergemuruh di langit di kejauhan. Pemimpin, pasukan kota Tandus ada di sini. Pasukan kota Tandus, bersiaplah untuk berperang. Sadulong berteriak. Ya, bab 776, melangkah menuju kematian. Untuk apa tentara di sini? Banyak konvoi pedagang di sini yang kebingungan. 14 bandit pasir telah menjadi warga negara yang taat hukum selama bertahun-tahun di sekitar kota Tandus. Sekalipun mereka merampok, mereka mengembalikannya dengan cara mereka sendiri.
Menurut beberapa orang, 14 bandit pasir adalah bandit yang benar-benar profesional dan etis. Perampokan barang-barang berharga mereka hanya setara dengan memungut biaya perlindungan. Faktanya, setelah 14 bandit pasir menjadikan tempat ini sebagai markas mereka, beberapa bandit jahat lainnya yang ingin menyakiti kota Tandus telah dihadang oleh mereka. Dan, yang paling penting adalah penguasa kota dari kota Tandus sendiri pernah memuji 14 bandit pasir secara pribadi. Tapi sekarang setelah tentara turun secara pribadi, semua orang benar-benar bingung. Elder, markas 14 bandit pasir ada tepat di depan. Salah satu murid sekte Jiuling mencondongkan tubuh ke dekat seorang pria ramah tamah dan anggun sambil berkomentar. Iya, penguasa kota dari kota Tandus ini benar-benar menggelikan. Tak disangka dia berani mengatakan bahwa para bandit di sini adalah bandit yang bermoral, dan bahkan berani menyebut mereka sebagai 14 Raja Pasir Dao. Kalau sampai ada kabar seperti ini untuk keluar, bukankah ini akan menjadi bahan tertawaan? Terlebih lagi, sekarang kota Tandus telah menjadi kota kolonial di bawah sekte Jiuling kita. Jika kita membiarkan para bandit terus berkeliaran di sekitar koloni kita, bukankah itu merupakan penghinaan terhadap sekte Jiuling kita? Pria ramah tamah dan anggun ini tidak terlihat lebih tua dari usia 20-an. Namun, posisinya luar biasa, dan merupakan tetua dari sekte Jiuling. Kultivasinya sangat mencengangkan. Saat ini, dia sudah menjadi makhluk budidaya tingkat menengah surgawi yang lebih besar. Suatu hari 3 tahun lalu, dia hanyalah seorang pria yang berprestasi dalam kultivasinya dan berkeliaran di dunia pugilistik. Saat itu, dia belum menjadi murid sekte Jiuling. Hari itu, dia bertemu dengan permaisuri wanita Jiuling dari sekte Jiuling dan segera mengenalinya sebagai makhluk suci dengan kecantikan luar biasa. Sejak saat itu, dia tunduk padanya dan ingin mendekat padanya. Karena itu, dia merekomendasikan dirinya untuk menjadi tetua dari sekte Jiuling. Namun, ada satu hal yang membuat Feng Wuxiang tidak berdaya. Dia tampan dan anggun, dan ada banyak gadis yang mabuk karena keramahannya. Namun, permaisuri wanita Jiuling ini sangat dingin terhadapnya. Ini adalah sesuatu yang Feng Wuxiang tidak bisa tahan untuk berbaring. Dia menolak untuk percaya bahwa ada seorang wanita di dunia ini yang tidak dapat dia pikat. Dulu ketika dia pertama kali bertemu dengan permaisuri wanita Jiuling, dia masih muda dan terlihat seperti Lolita. Namun, selama beberapa tahun terakhir, dia telah menjadi dewasa dan tumbuh dengan keanggunan yang anggun dan sikap yang tiada taraf. Sifatnya yang dingin membuat hati Feng Wuxiang semakin berdebar ke arahnya. Tetua Feng, kamu benar. Menurutku, penguasa kota dari kota Tandus pasti berkolusi dengan para bandit ini. Kalau tidak, mengapa dia membela para bandit ini? Semua murid mengelilinginya dan menjilat sambil memuji kata-katanya. Sekte Jiuling adalah tempat perlindungan mereka. Meskipun kekuatan sekte Jiuling tidak dapat dibandingkan dengan sekte-sekte besar itu, sekte-sekte besar itu entah bagaimana akan memberikan sedikit rasa hormat kepada permaisuri wanita Jiuling mereka. Ini adalah sesuatu yang membuat orang-orang ini mendapat banyak perhatian. Ketika mereka berada di luar, selama mereka mendeklarasikan sekte mereka, tidak ada sekte lain yang berani mengganggu mereka. Ya, kota Tandus sekarang menjadi kota kolonial dari sekte Jiuling kita. Setelah kita membasmi bandit-bandit ini di area ratusan mil di sekitar kota Tandus, kita akan menuju ke kota berikutnya. Sekte setan suci itu telah dirobohkan, 10 kota sekarang. Jika kita tertinggal, kita akan dihukum. Feng Wuxiang berkomentar. Sebagai makhluk budidaya tingkat menengah surgawi, Feng Wuxiang dapat dianggap cukup kuat di dunia Xuan Huang. Dia juga tidak terlalu lemah di dalam sekte Jiuling. Namun, Feng Wuxiang tidak tahu latar belakang apa yang dimiliki sekte Jiuling ini. Meskipun dia adalah seorang tetua, dia adalah yang terlemah dari semua tetua. Semua orang yang berada di sekitar permaisuri wanita Jiuling memiliki penyakit yang satu lebih parah daripada yang lain. Setiap kali dia menghadapi mereka, dia akan merasa seolah-olah sedang menghadapi gunung besar. Itu adalah tekanan yang gila. Tetua, lihat, para bandit itu merampok lagi. Seorang murid sebelum dia berseru. Huff, keluarkan seluruh pasukan. Feng Wuxiang melambai dengan tangannya. Hari ini, kita akan membunuh semua bandit ini. Semua prajurit kota Tandus tidak tahu lagi harus berkata apa. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui 14 bandit pasir? Master kota mereka sendiri selalu menikmati obrolan sambil minum anggur dengan pemimpin 14 bandit pasir secara pribadi. Bahkan ada suatu saat ketika tuan kota ingin menjodohkan putrinya sendiri dengan pemimpin. Tapi, setelah memikirkannya lebih jauh, dia membatalkan gagasan itu. Bagaimanapun, Sadulong sudah agak tua sekarang. Dan, yang terpenting adalah dia terlalu jelek. Sekarang setelah sekte Jiuling dan yang lainnya telah mengambil kendali atas kota Tandus, mereka ingin melibatkan seluruh pasukan dan mengalahkan 14 bandit pasir. Apakah mereka terbelakang atau apa? 14 bandit pasir, kalian telah melakukan banyak kejahatan berat dan merampok konvoi pedagang. Hari ini, aku, Feng Wuxiang dari sekte Jiuling, akan membunuh kalian semua di sini. Aura Feng Wuxiang meledak bersamaan dengan tatapan tajamnya. Saat dia berbicara, seolah-olah dia sedang berdiri di sisi kebenaran sambil menatap ke arah 14 bandit pasir. Tentang apa semua ini? Benar, apa hubungannya dengan sekte Jiuling? Semuanya, kita belum pernah dirampok sama sekali. Dan, mereka juga bukan penjahat yang melakukan kejahatan atau yang lainnya. Konvoi pedagang berteriak satu demi satu.
Boneka kecil di sana, kamu cukup menarik, bukan? 14 bandit pasir kita telah menjelajahi seluruh gurun, namun, belum pernah ada orang yang berani mendatangi kita dengan begitu berani. Sadulong balas berteriak. Huff, Feng Wuxiang mendengus dingin. Dia kemudian melihat ke arah konvoi pedagang, kalian semua konvoi pedagang sebaiknya segera meninggalkan tempat ini. Saya ingin kalian tahu bahwa bilahnya tidak memiliki mata. Jika kalian menderita kerugian atau apapun, kalian akan mengalaminya, memintanya. Ini, tiba-tiba, semua konvoi pedagang tidak tahu lagi harus berbuat apa. Bukankah ini sebuah penipuan yang luar biasa? Penjaga toko Li hampir saja muntah darah. Perampokan akan berakhir hari ini. Kalian semua, cepat pergi. Sadulong mengerutkan kening. Dari sudut pandangnya, pasti ada sesuatu yang terjadi di kota Tandus. Dia tahu tentang sekte Jiuling ini. Tapi, dia tidak menyangka mereka akan datang mengetuk pintunya. Pemimpin, aku. Penjaga toko Li marah. Dia hampir berhasil. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan khawatir, 14 bandit pasir adalah sekelompok bandit yang profesional dan beretika. Karena kami telah merampokmu, kami pasti akan mempertanggungjawabkannya. Kembalilah lagi kepada kami lain kali. Sadulong berkomentar. Pemimpin, aku akan meminta pertanggungjawabanmu atas kata-katamu. Penjaga toko Li sangat gembira. Tentu, Sadulong menganggukkan kepalanya. Dengan konfirmasi Sadulong, konvoi pedagang ini melaju sangat jauh. Kakak, orang-orang ini tidak lemah. Masa dari 14 bandit pasir berbisik. Ya, aura mereka tidak lebih lemah dari aura kita. Cukup terhormat bagi seseorang seusianya untuk memiliki kekuatan seperti itu. Biarkan saudara-saudara kita tetap di belakang. Pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi, kata Sadulong. Dipahami, satu-satunya alasan mengapa Feng Wuxiang membawa semua prajurit hanyalah untuk menunjukkan kekuatan. Dia sama sekali tidak berniat membiarkan mereka ikut serta dalam pertarungan. Lagi pula, di mata Feng Wuxiang, para prajurit ini adalah semut yang tidak berdaya. Satu hembusan nafas akan mampu menghilangkan keberadaan mereka. Mereka tidak mempunyai tujuan sama sekali. 14 bandit pasir, menyerahlah sekarang dan aku bisa membiarkan kalian mati secara bermartabat. Kalau tidak, akan menjadi pemandangan yang mengerikan jika tubuh kalian ditemukan tergeletak terkoyak di mana-mana. Feng Wuxiang mendengus dingin. Jangan terlalu sombong sekarang, anak kecil. Dulu ketika kakek muncul di adegan ini, kamu masih dalam kandungan ibumu. Biarkan kakek di sini memberimu pelajaran yang baik. Sam Yexiong yang pendek dan kerdil tidak tahan lagi berbohong. Sambil memegang kapaknya, dia langsung menuju ke arah Feng Wuxiang. Huff, makhluk dengan kondisi kultivasi penuh surgawi rendah lemah seperti semut. Kamu tidak akan mampu menerima satu pukulan pun. Feng Wuxiang tertawa dingin. Menggunakan jarinya sebagai pedang, dia menarik garis di kehampaan. Kilatan cahaya yang tajam muncul. Sam Yexiong terkejut saat dia menggunakan kapaknya untuk bertahan seketika. Dentang, terhadap pancaran cahaya yang tajam ini, kapak itu retak tanpa ada perlawanan sama sekali. Gedebuk, kakak ketiga, wajah Sadulong berubah muram. Hahaha, dan kupikir dia mungkin seseorang. Ternyata dia sangat lemah. Sejujurnya, 14 bandit pasir terdiri dari orang-orang paling jelek di dunia. Kurcaci kerdil, kelelawar buta, bisu. Dan lihat pada pria yang sangat gemuk di sana itu. Jika aku tidak melihat lebih dekat, aku mungkin mengira itu adalah babi di sana. Jika kalian membandingkan dirimu denganku, bukankah kalian akan merasa minder dengan penampilan kalian sendiri? Feng Wuxiang mengejek mereka tanpa ampun. Dia sama sekali tidak peduli dengan Sadulong dan yang lainnya. Hahaha, semua murid sekte Jiuling lainnya tertawa terbahak-bahak. Para prajurit kota Tandus tercengang melihat pemandangan di hadapan mereka ini. Tidak kusangka orang dari sekte Jiuling ini akan sekuat ini. Mereka tahu kekuatan 14 bandit pasir. Awalnya, mereka hanya menunggu untuk melihat 14 bandit pasir memberi pelajaran pada orang ini. Tak disangka tetua dari sekte Jiuling ini akan sekuat ini sehingga dia bisa membuat pemimpin ketiga dari 14 bandit pasir memuntahkan darah dengan satu pukulan. Kalian bisa menyerangku bersama-sama. Kalau tidak, jangan salahkan aku, Feng Wuxiang, karena tidak memberi kalian kesempatan. Feng Wuxiang menyapu jubahnya dan mengejek dengan sombong. Seketika, aura luar biasa muncul dari Feng Wuxiang. Di belakang Feng Wuxiang, kekuatan langit dan bumi muncul sesekali. Anak baik, kakekmu di sini akan memberimu pelajaran. Sadulong meraung saat energi sejati di dalam tubuhnya melonjak saat dia menyerang Feng Wuxiang dengan sebuah pukulan. Oh, makhluk tingkat budidaya surgawi tingkat menengah yang lebih tinggi. Itu adalah kekuatan yang lumayan dan setara denganku. Tapi sayang sekali, mata Feng Wuxiang bersinar dengan kilatan saat dia membuka telapak tangannya lebar-lebar, menyebabkan serangkaian energi sejati meledak mulai bergemuruh. Sadulong bisa merasakan energi sejati yang mengamuk saat wajahnya berubah total. Dia merasa seolah-olah energi sejatinya dikendalikan oleh pihak lain, bukan oleh dirinya sendiri. Piak, seketika, Sadulong kalah dan diinjak-injak oleh pihak lain. Tapi sayang sekali perbedaan antara kamu dan aku sama besarnya dengan langit dan bumi itu sendiri. Pada saat ini, Feng Wuxiang seperti dewa surgawi yang turun ke dunia. Murid dari sekte Jiuling memandang Feng Wuxiang dengan hormat. Kekuatan tirani yang dia miliki. Apa 14 bandit pasir dan yang lainnya? Mereka dikalahkan dalam satu serangannya.
Para prajurit kota tandus berteriak dengan wajah tidak percaya. Kakak laki-laki, melihat bagaimana Sadulong diinjak oleh pihak lain, anggota 14 bandit pasir menjadi gusar. Lari, kalian bukan tandingannya, Sadulong berteriak. Sekarang dia sedang diinjak-injak oleh pihak lain, dia merasa seolah-olah energi sejatinya telah disegel. Tidak ada cara baginya untuk melawan sama sekali. Haha, saat aku menahanmu kembali ke kota tandus, aku akan memenggal kepalamu dan menggantungnya di gerbang kota. Dengan itu, kamu akan menjadi peringatan bagi banyak orang. Adapun semua bawahanmu ini, mereka tidak perlu ada lagi. Feng Wuxiang tertawa dingin saat niat membunuhnya muncul. Pedang Will yang menembus surga muncul dari tanah. Melambaikan tangannya, seluruh lubang tampak seolah-olah diiris. STOOOOP. Saat Sadulong melihat ini, dia berteriak dengan hati yang hancur. Dia tidak menyangka kekalahannya akan terjadi begitu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Bagi 14 bandit pasir, pedang dingin ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka pertahankan sama sekali. Mereka bisa merasakan darah di dalam tubuh mereka membeku seolah-olah disegel. Bersinar, Sadulong menutup matanya karena rasa sakit yang tak tertahankan. Dia tidak tega melihat ini. Tidak kusangka semuanya akan menjadi seperti itu. Tapi pada saat ini, sebuah suara terdengar. Tidak kusangka kamu berani menyentuh anak buahku juga. Sepertinya kamu sudah putus asa. Suara ini sangat tenang dan tidak membawa suka maupun duka. Saat Lin Fan tiba di sini, dia tidak menyangka akan melihat Sadulong dan yang lainnya kewalahan. Di mana dia harus meletakkan wajahnya seperti ini. Tidak peduli apapun, orang-orang ini pernah menghabiskan waktu bersamanya. Sekarang mereka ditindas seperti itu, bukankah ini hanya membuang mukanya? Lin Fan berdiri tegak di atas kepala Feng Wuxiang, lalu mendorong dengan lembut. Dengan itu, sejumlah besar kekuatan meledak saat tanah mulai retak. Seketika, seluruh tubuh Feng Wuxiang tenggelam ke tanah sampai ke kepalanya. Lin Fan mengangkat kepalanya dengan lembut sebelum mundur sekali lagi. Bam! Ledakan keras terjadi. Tanah retak hingga keluar saat retakan yang dalam meluas hingga ke batas dunia. Ding! Selamat atas pembunuhan. Hais! Sepertinya aku telah menginjakkan kaki seorang jenius lain sampai mati. Sadulong, kalian benar-benar mempermalukanku, bukan? Lin Fan berdiri di sana dengan wajah tidak berdaya. Seketika, waktu seolah membeku di dunia ini. Semua murid sekte Jiuling terperangah saat ini. Adapun 14 bandit pasir, suara familiar ini, sosok ini. Ketika Sadulong dengan lembut mengangkat kepalanya, dia menoleh dan melihat sosok asing namun familiar, dengan rambut panjangnya tertiup angin. Dia mulai menggigil secara emosional. Bab 777, Murid yang Sombong. Ah, sungguh menyenangkan menginjak-injak anak-anak TK. Bukankah kalian sangat senang bertemu denganku? Lin Fan terkekeh. Bos, Sadulong hampir lupa lagi apa yang akan dia katakan. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dengan marah dan mencubit dirinya sendiri. Saat itulah dia menyadari bahwa ini bukanlah mimpi. Semuanya begitu nyata saat ini. Bos, apakah kamu benar-benar kembali? Suara Sadulong serak saat dia bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja, mungkinkah ini lebih tidak nyata dari ini? Namun, bukankah kalian terlalu lemah? Tak kusangka kalian akan dipukuli seperti itu oleh udang kecil ini. Lin Fan menyeringai. Menggunakan jarinya untuk berputar dengan santai, sebuah cincin cahaya melayang dengan jarinya sebagai pusatnya. Satu demi satu, mereka dipenuhi dengan kekuatan hidup yang tak tertandingi. Luka pada beberapa dari 14 bandit pasir sangat parah karena tubuh mereka bergemuruh dengan darah saat ini. Namun dengan kekuatan hidup ini, mereka beregenerasi dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, mereka sempurna seperti sebelumnya. Ketika Sadulong dan yang lainnya melihat transformasi mereka, mereka terlihat sangat terkejut. Tidak disangka bos mereka akan memiliki keterampilan luar biasa. Bos, orang itu tentu saja adalah udang di matamu. Jika kamu tidak muncul, bos, kami mungkin tidak akan pernah bisa bertemu denganmu lagi, bos. Sadulong berkata dengan gembira. Dalam 5 tahun kepergian Lin Fan, Sadulong telah bekerja keras untuk meningkatkan kondisi kultivasinya. Namun, potensi bawaannya tidak terlalu kuat pada awalnya. Oleh karena itu, kecepatan kultivasinya juga sangat lambat. Dan tentu saja, ini semua salah Lin Fan. Sebelum dia pergi, dia lupa melatih mereka. Jika dia meningkatkan potensi mereka sedikit saja, mereka pasti akan tumbuh ke surga. Dia membunuh yang lebih tua. Dia membunuh yang lebih tua. Pada saat ini, serangkaian tangisan panik terdengar dari para murid sekte Jiuling. Kamu gila, salah satu murid berteriak. Namun, seorang murid di sisinya langsung menutup mulutnya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Tidak kusangka Penatua Feng akan mati begitu saja. Bos, bukankah kamu sudah naik? Kenapa kamu kembali sekarang? Sekarang setelah kakak laki-lakinya kembali, Sadulong secara alami tidak lagi merasa takut. Adapun sekte Jiuling dan yang lainnya, dia tidak lagi menyimpannya di dalam hatinya. Aku kembali untuk melihatnya, dan juga membawa kalian bersamaku. Untuk kembalinya Lin Fan kali ini, dia memang mempunyai niat seperti itu. Saat ini, Lin Fan telah menaklukkan yang kejam dan yang kuno, dan juga membunuh Sein. Dengan demikian, hanya ada 6 ras makhluk utmos kuno yang tersisa. Bagi ras kuno, ini adalah bencana. Sejak dia membunuh Sein, dia telah mendapatkan kursi abadi dari ras kuno.
Ini adalah benda paling penting yang dibutuhkan makhluk ras kuno untuk mencapai tahta Dewa Abadi. Kekuatan yang kuno tidak ada bandingannya. Namun, dia dilumpuhkan oleh Lin Fan. Saat itu, untuk menghentikan yang kuno agar tidak pulih sepenuhnya, Lin Fan mengorbankan lengan yang kuno sepenuhnya. Dengan itu, dia berhasil menghentikan yang kuno untuk kembali ke kondisi puncaknya. Dan, lengan yang kuno yang telah dikorbankan Lin Fan, seharusnya sudah lama digunakan oleh Sein. Namun, sekarang Lin Fan telah memperoleh kursi abadi orang suci, seharusnya tidak menjadi masalah bagi yang kuno untuk kembali ke status puncaknya. Naik, saat Sadulong mendengar ini, dia bingung. Dia kemudian memasang wajah gembira, bos. Kenaikan ini, apakah ini berarti keabadian? Haha, dalam mimpimu. Baiklah, jangan bicarakan itu dulu. Kalian ikuti saja aku dulu. Kali ini, Lin Fan siap untuk melakukan pertarungan yang bagus. Sejauh menyangkut Lin Fan, ras manusia jauh lebih kuat daripada ribuan ras manapun. Namun, yang mereka kekurangan hanyalah satu panduan. Tapi sekarang, ada bakat seperti Your Truly. Jika umat manusia mengikutinya, mereka secara alami akan terbang tinggi dan jauh. Seketika, Lin Fan melihat ke arah murid-murid Sekte Jiuling. Ketika para murid dari Sekte Jiuling melihat tatapan Lin Fan, hati mereka tersentak seolah-olah mereka terkurung dalam ketakutan. Pria itu telah membunuh Elder Feng dengan satu langkah. Mereka telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Jika pihak lain ingin membunuh mereka, itu semudah membunuh semut. Enyahlah. Suara Lin Fan menggelegar. Itu sangat menggelegar sehingga telinga para murid ini sakit hanya dengan mendengarnya. Namun pada saat ini, satu kata ini sangat membawa kegembiraan bagi mereka. Fakta bahwa mereka bahkan bisa mempertahankan hidup mereka adalah berkah dari surga. Sekte Jiuling. Lin Fan sudah lama mengetahui bahwa Sekte Jiuling ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh muridnya, Yu Jiuling. Hai, kedua bocah nakal ini, mereka benar-benar di luar kendali. Lin Fan sedikit jengkel saat ini. Dia baru pergi selama 5 tahun, namun mereka berhasil menimbulkan semua keributan ini. Jika dia pergi selama 10 atau 20 tahun, bukankah seluruh dunia Xuan Huang akan berubah sepenuhnya? Semua prajurit kota tandus menyaksikan semuanya dengan rahang ternganga. Tetua dari Sekte Jiuling yang bisa memberi isyarat pada segalanya sesuai keinginan dan kemauannya, diinjak sampai mati begitu saja. Jika mereka tidak menyaksikannya sendiri, siapa yang akan mempercayai hal ini? Bos, kita mau kemana sekarang? Untuk memberi pelajaran pada kedua bocah nakal itu. Lin Fan melihat ke kejauhan. Segala sesuatu di dunia Xuan Huang ada di telapak tangannya. Kota Misteri Suci. Ini adalah kota terbesar di seluruh Xuan Huang Rudel. Populasi tempat ini berjumlah ratusan juta. Daratan sangat luas seperti Bima Sakti di antara galaksi. Bagi orang biasa, mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun setidaknya untuk melihat setiap sudut kota Sein Misteri. Namun, bagi makhluk yang benar-benar kuat, mereka hanya membutuhkan 1 atau 2 hari untuk menyeberang dari sisi utara kota ke sisi selatan. Di sepanjang jalan, ada sekelompok orang yang menarik perhatian banyak orang. Sebagian besar rakyat jelata yang berjalan di dekat mereka menghindar karena ketakutan. Ya, itu terutama karena 14 bandit pasir terlihat sangat menakutkan dengan wajah mereka. Sekali melihat saja, orang akan tahu bahwa mereka bukan orang baik. Kota Misteri Suci ini bukanlah kota terbesar di dunia Xuan Huang tanpa alasan. Kota ini sangat luar biasa. Bahkan jalanannya pun jauh lebih lebar dibandingkan dengan kota tandus. Sadulong berseru. Memang, Lin Fan mau tidak mau mengakuinya juga. Itu baru 5 tahun. Tidak kusangka akan ada perubahan signifikan. Jika dia memberi mereka waktu 10 tahun lagi, siapa yang tahu bagaimana dunia Xuan Huang akan berkembang saat itu. Beri jalan, beri jalan. Saat ini, ada keributan yang datang dari depan. Jalanan yang awalnya ramai mulai semrawut. Lin Fan dan 14 bandit pasir berdiri di pinggir jalan saat kereta megah ditarik oleh seekor binatang buas yang melaju di dekat mereka. Ada tirai yang menutupi keempat sisi gerbong. Di dalamnya, ada siluet sosok cantik yang sedang duduk santai. Terhadap semua yang terjadi saat ini, semua orang sudah lama terbiasa dengan hal itu. Saat ini, ada seorang penjajah di depan yang tidak dapat mengelak tepat waktu. Tepat ketika dia akan dipukul secara langsung, Lin Fan menggunakan jarinya untuk menarik udara, menyebabkan angin kencang menjatuhkan penjajah itu ke samping. Penjajah yang mengira dia akan dipukul sampai mati, merangkak dari tanah. Wajahnya ketakutan sekaligus heran. Itu adalah kereta binatang dari permaisuri wanita Jiuling. Benar-benar luar biasa megah. Namun, jika mereka melakukan perjalanan di dalam kota dengan kecepatan seperti itu, apa yang akan terjadi jika mereka menjatuhkan seseorang? Hush, apakah kamu tidak menginginkan hidupmu lagi? Jika kamu didengar, kamu pasti akan terlibat. Hais, permaisuri wanita Jiuling sangat menggerahkan tanpa tandingannya, hanya saja, mengapa dia harus begitu kejam? Kudengar Sekte Iblis Suci dan Sekte Jiuling akan berduel di sini. Aku ingin tahu seperti apa hasilnya nanti. Membandingkan Sekte Iblis Suci dan Sekte Jiuling, keduanya sama. Kedua sekte ini sama-sama sombong. Aku bertanya-tanya mengapa penguasa kota tidak keluar untuk menghentikan mereka sama sekali. Ini adalah sekte-sekte besar yang sedang kita bicarakan. Jika penguasa kota melawan mereka, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Lin Fan berdiri diam di sana.
Meskipun dia tidak berkata apa-apa lagi, alisnya akhirnya berkerut. Brengsek sialan. Dari suaranya, bukankah kedua muridku ini bahkan lebih sombong daripada aku? Bab 778, perubahannya terlalu besar. Hati kecil ini tak bisa menahan semuanya. Muridnya memang akan melampaui gurunya. Lin Fan merasa bangga. Namun, jika dipikir-pikir lagi, kedua bocah nakal ini juga belum terlalu tua. Namun, mereka sudah sombong. Jika mereka bertambah tua, bukankah segalanya akan menjadi tidak terkendali? Pada saat itu, apakah dia akan kehilangan kendali atas mereka sebagai tuan mereka? Pada saat ini, hati Lin Fan berdebar kencang. Pada saat yang sama, dia membuat catatan pada dirinya sendiri untuk menandai Zhang Ergou dan yang lainnya, yang menjadi gila bersama dua bocah nakal ini. Jika dia tidak memberi mereka pelajaran yang baik, seluruh surga mungkin akan roboh. Tapi, Lin Fan cukup tertarik untuk melihat kejenakaan seperti apa yang bisa ditimbulkan oleh kedua bocah nakal ini. Sekarang setelah Sekte Jiuling dan Sekte Saint Iblis tiba di kota Saint Mystery, Master Kota menjadi sangat kesal dan sibuk. Dalam beberapa hari mereka berada di sini, seluruh kota Saint Mystery sudah berada dalam kekacauan besar. Jika mereka tinggal lebih lama lagi, bukankah kota misteri suci punya banyak hal yang harus dibersihkan? Di bawah kepemimpinannya, kota Saint Mystery telah berkembang sangat cepat. Setiap orang mempunyai makanan di mejanya masing-masing, dan akan menikmati kemakmuran bersama. Namun, hanya dalam beberapa hari ini, sudah banyak sekali rakyat jelata yang diintimidasi oleh para murid dari dua sekte besar ini. Dan, jika mereka merasa dirugikan, tidak ada yang bisa dilakukan meskipun mereka melaporkannya kepada pejabat kota. Orang-orang ini tidak mungkin tersinggung sama sekali. Sama sekali tidak. Ketika murid-murid sekte besar lainnya pergi ke kota Saint Mystery, generasi tua dalam sekte mereka akan selalu memperingatkan mereka untuk tidak membuat masalah. Namun, sekte Jiuling dan sekte Saint Iblis ini tidak peduli sama sekali. Mereka tidak peduli atau bertanya, karena mereka membiarkan murid-murid mereka bertindak sesuai keinginan mereka. Awalnya, dia mencoba mencari anggota dari dua sekte besar tersebut. Namun, dia tidak dapat menemukan siapapun dari eselon atas sama sekali. Satu-satunya yang bisa dia temukan adalah para tetua normal. Namun ketika para tetua normal ini memandang ke arah penguasa kota dari kota misteri suci, tidak satu pun dari mereka yang akan memberinya wajah apapun, seolah-olah mereka sedang melihat seekor semut. Kemudian, Master Kota juga mencoba mencari bantuan dari beberapa sekte besar lainnya. Namun, ketika mereka mendengar bahwa itu adalah sekte Jiuling dan sekte Iblis Suci, mereka menolaknya dengan tegas. Oleh karena itu, hasil akhir yang dia simpulkan adalah ini, meskipun dia adalah penguasa kota, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu dia sakiti. Lin Fan membawa 14 bandit pasir bersamanya ke sebuah penginapan untuk beristirahat sejenak sebelum pertandingan hebat itu dimulai besok. Keesokan harinya, kota Saint Mystery menjadi lebih hidup. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya datang dari berbagai tempat. Dalam satu hari, ada lautan seperti sejumlah besar seniman bela diri asing di kota Saint Mystery. Kemanapun seseorang pergi, orang akan selalu mendengar penonton berdiskusi dengan sungguh-sungguh tentang duel yang akan datang. Tapi sebagian besar penonton sebenarnya berdiskusi tentang bagaimana kedua Grandmaster itu adalah gadis yang sangat cantik. Dan tidak hanya itu, mereka masih muda namun memiliki kekuatan yang menantang surga. Terhadap kekuatan Kai Ziqiao dan Yu Jiuling, Lin Fan secara alami sangat jelas. Kedua bocah nakal ini telah dilatih olehnya secara pribadi. Oleh karena itu, potensi mereka tidak ada bandingannya. Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak ada yang setara bagi mereka di seluruh dunia Xuan Huang. Dengan itu, kecepatan kultivasi mereka secara alami ribuan kali lebih cepat dibandingkan yang lain. Hal ini terutama terjadi pada booster pill dalam jumlah besar. Cukup sulit bagi mereka untuk tidak menjadi kuat. Bos, menurutku, bukankah orang-orang ini terlalu misterius? Mereka baru berusia 13 atau 14 tahun, namun mereka sudah berada pada kondisi kultivasi surgawi penuh. Bahkan jika mereka meminum pil, bagaimana bisa begitu gila? Sadulong berseru tidak percaya. Meskipun Sadulong telah mengikuti sisi Lin Fan sebelumnya, masih banyak hal yang tidak dia ketahui tentang dia. Kamu tahu apa yang benar-benar aneh? Jika mereka tidak mencapai kondisi kultivasi penuh surgawi setelah menghabiskan waktu 5 tahun penuh. Jawab Lin Fan. Sadulong memandang Lin Fan dan akhirnya memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Ia merasa membandingkan dengan orang lain pada akhirnya akan membawa kematian bagi diri sendiri. Dan hal ini khususnya terjadi pada generasi muda. Mereka menjadi semakin ganas dari generasi ke generasi. Ayo kita lihat. Lin Fan pergi ke kejauhan. Sadulong memandang Lin Fan. Entah kenapa, dia merasa bosnya sedang tidak enak badan saat ini. Tempat duel tersebut adalah arena pertempuran terbesar di seluruh kota misteri suci, dan dipenuhi dengan orang-orang yang bergegas ke sini untuk duel ini. Lin Fan, Sadulong, dan bandit lainnya mencari tempat dan duduk begitu saja. Permaisuri wanita Jiuling dan Grandmaster dari Sekte Iblis Suci itu benar-benar makhluk jenius di dunia. Aku bertanya-tanya siapa guru yang mungkin bisa melatih murid-murid menakutkan seperti itu. Benar, saat ini, ada banyak pria muda di dunia Xuan Huang yang benar-benar tergila-gila dengan dua gadis ajaib ini. Dan itu belum termasuk orang-orang yang bercita-cita menjadi seperti mereka. Namun,
Aku pernah mendengar rumor bahwa Grandmaster kedua sekte ini berasal dari sekte yang sama di masa lalu. Bagaimana bisa sampai pada titik ini? Siapa yang tahu? Kedua sekte ini telah saling bersaing selama beberapa waktu. Setiap 3 bulan, akan ada kompetisi kecil, setiap setengah tahun, kompetisi berukuran sedang, dan kompetisi berskala besar setiap tahun. Siapa yang tahu caranya berkali-kali mereka sudah melakukannya. Mendengarkan pujian dari penonton di sekitarnya, Lin Fan terkekeh. Tentu saja, satu-satunya yang bisa mendidik murid-murid jenius seperti itu tidak lain adalah Yang Mulia. Di dunia ini, selain Yang Mulia, siapa lagi yang memiliki kemampuan seperti itu? Namun, kata-kata yang diucapkannya membuat suasana hati Lin Fan menurun. Namun, aku harus mengatakan bahwa kedua sekte ini terlalu kejam. Ada banyak orang yang telah diintimidasi oleh mereka. Aku mendengar bahwa pernah ada seorang Grandmaster dari sebuah sekte kecil yang menyesal karena mereka terlalu kejam, terlalu sombong. Karena itu, dia digantung untuk dipukul, dan dihukum berlutut selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Hais, anak laki-laki yang tidak berguna itu semua karena ajaran ayahnya. Meskipun kedua Grandmaster ini adalah murid jenius, mereka terlalu sombong. Menurutku guru mereka juga tidak harus berjiwa baik. Hush, lebih lembut. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu dengan lantang. Pada titik ini, Lin Fan sangat marah hingga seluruh wajahnya hampir berubah menjadi hijau. Brengsek, dia benar-benar menyalahkan tanpa alasan. Kedua bocah nakal ini baik-baik saja sejak awal. Kenapa mereka mulai berkelahi satu sama lain seperti ini? Menurutku pendapat kalian kurang tepat. Lin Fan tidak tahan lagi karena dia merasa harus membersihkan namanya. Orang-orang yang duduk di belakang Lin Fan tercengang. Mereka kemudian bertanya kepadanya dengan bingung, apa yang tidak beres? Saya mendengar bahwa guru mereka adalah orang yang sangat jujur dan mulia yang telah menyelamatkan dunia Xuan Huang berkali-kali. Lin Fan memuji dirinya sendiri tanpa tersipu sama sekali. Saudaraku, bagaimana kamu tahu tentang itu? Aku adalah tuan mereka. Untuk sesaat, Lin Fan tidak tahu harus menjawab apa lagi. Setelah menahannya cukup lama, dia langsung ke pokok permasalahan. Orang-orang di belakangnya saling memandang. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berdiri dan pergi ke tempat duduk lain. Pria ini sepertinya tidak terlalu tua. Tak disangka dia akan mengatakan hal yang tidak masuk akal di sana. Menurutku ada yang salah dengan otaknya. Kita harus bersembunyi lebih jauh darinya, jangan sampai kita menimbulkan masalah pada diri kita sendiri. Ketika Lin Fan mendengar kata-kata ini, dia sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Wajahnya kemudian berubah muram. Ini semua kesalahan kedua bocah sialan itu. Aku akan memberi mereka pelajaran yang bagus nanti. Pada saat ini, Lin Fan menyematkan masalah tersebut langsung pada kedua bocah nakal itu. Ledakan, serangkaian tepuk tangan terdengar saat sosok-sosok muncul dari kehampaan. Di atas area duel ada banyak kursi. Mereka di sini. Permaisuri wanita Jiuling ada di sini. Itu adalah Grandmaster dari Sekte Iblis Suci, Permaisuri wanita Jiutian. Ada orang-orang yang muncul tanpa henti. Ketika Lin Fan melihat orang-orang ini, dia tidak bisa menahan perasaan nostalgia. Dia bisa melihat mereka datang satu demi satu, dan mereka tidak berubah sama sekali. Mereka masih tampak sama persis. Mengaum. Tiba-tiba, geraman keras terdengar. Seluruh dunia berubah menjadi keadaan seputih salju ketika serangkaian bunga salju yang membekukan tulang melayang turun dari langit. Sosok raksasa yang menutupi seluruh langit muncul. Itulah singa salju. Dia adalah tunggangan permaisuri wanita Jiutian. Sungguh luar biasa. Auranya saja sudah cukup membuat orang merinding. Lin Fan tidak menyangka singa salju di masa lalu akan mengalami transformasi sebesar itu hanya dalam 5 tahun. Faktanya, dia bahkan lebih kuat dari ibunya saat ini. Singa salju raksasa itu mulai berubah dan mengecil hingga akhirnya dia turun ke sisi Ziqiao. Cuckoo. Ketika Lin Fan mendengar suara ini, dia tersenyum lebar. Yang bisa dia lihat hanyalah sepetak merah menyala di langit seolah lautan api perlahan menyebar. Cewek, ketika masa mengangkat kepala mereka ke dalam kehampaan, mereka mulai berdiskusi. Itu adalah binatang penjaga dari Sekte Jiuling. Meski terlihat sangat aneh, mereka bilang dia sangat kuat. Benar, aku ingin tahu binatang macam apa itu. Bahkan permaisuri wanita Jiuling pun harus menghormatinya. Pada saat ini dalam kehampaan, Ciki masih mempertahankan sikap sombong yang dulu dia miliki. Tidak banyak perubahan pada dirinya. Namun, ekornya itu memiliki 4 ekor lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Dia sekarang berekor 7. Ketika Lin Fan melihat kekuatan Ciki telah berkembang sejauh ini, dia merasa sangat berbesar hati. Namun segera setelah itu, rahangnya terjatuh ke tanah seolah dia baru saja menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Entah kapan, tiba-tiba dia melihat 3 ekor ayam berdiri di belakang Ciki. Masing-masing hanya berukuran 1/4 ukuran Ciki. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian emas dan perak, tampak sangat kaya. Salah satunya memiliki berbagai macam warna di sekujur tubuhnya, dengan rambut berdiri tegak. Ini benar-benar hipster. Dan ada satu lagi yang sangat gemuk. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, dia mungkin tidak dapat membedakan tubuhnya dari kepalanya. Bahkan pada saat itu, ada sepotong besar daging yang tergantung di mulutnya saat dia mengepakkan sayapnya dengan marah sambil mengikuti di belakang Ciki.
Ciki datang ke samping Jiuling dan langsung menuju tempat duduk sebelum berbaring. Seketika, sejumlah murid menyembur keluar dan langsung memijat sayap dan kakinya. Adapun Ciki, dia terlihat sangat senang. Astaga, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pada saat ini, Lin Fan hampir meledak. Hatinya yang mungil dan rapuh itu hampir tidak tahan lagi. Bab 779, ini pertanyaan kompleks. Lin Fan selalu tahu bahwa Ciki adalah ayam yang penuh nafsu. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya 5 tahun tidak bertemu orang ini dan Ciki sudah menghasilkan 3 anak ayam. Dan bukan hanya itu, mereka lebih indah dari yang lain. Bagaimana mereka bisa tumbuh seperti itu? Hai, Lin Fan menghela nafas. Dia tidak pernah meragukan bahwa ketiga anak ayam ini bukan milik Ciki. Hanya ukurannya saja yang membuktikan bahwa mereka terbuat dari cetakan yang sama. Penguasa kota dari kota misteri suci duduk di sana tanpa daya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat ke kiri dan ke kanan, dia tidak memiliki petunjuk sama sekali. Dia hanya bisa berharap bahwa kali ini semuanya bisa berjalan dengan damai, dan dia bisa mengirim kedua dewa di kedua sisi ini dengan lancar. Hah, Ziqiao dan Yu Jiuling saling bertukar pandang sebelum mendengus dingin. Adik perempuan, meskipun kamu tidak mau, kamu harus mengakuinya kali ini. Sudah 5 tahun sejak Lin Fan terakhir kali melihat Ziqiao. Dia sekarang telah kehilangan sikap kekanak-kanakannya. Setiap gerakan yang dia lakukan membawa otoritas yang sangat kuat. Kakak senior, untuk apa kamu melakukan semua ini? Kita sudah melakukannya selama beberapa tahun sekarang. Namun, kamu belum bisa berbuat banyak padaku. Akulah yang mewarisi warisan asli, dari tuan kita. Dan, itu juga fakta bahwa kamu tidak setara denganku. Jawabmu Jiuling. Sekte Iblis Suci adalah warisan yang sebenarnya. Dan Sekte Jiuling atau yang lainnya itu. Berapa nilainya? Ada ekspresi jijik di wajah cantik Kai Ziqiao itu. Sekte Iblis Suci ditinggalkan untukmu oleh kakak senior kami. Aku tidak membutuhkan itu. Kamu hanya mengambil apa yang tidak diinginkan orang lain. Guru kami telah menjalani hidupnya dengan reputasi yang termasyur. Bagaimana aku bisa, Yu Jiuling, biarkan orang sepertimu menjadi kakak perempuanku? Yu Jiuling menjawab dengan jijik. Adik perempuan, bagaimana kalau kalian berdua berdebat dengan lebih sedikit kalimat? Tian Yu berkata dengan putus asa. Sampai hari ini, dia tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Beberapa hari sebelum perpecahan sekte, keadaan masih baik-baik saja. Namun, tiba-tiba, kedua saudari junior ini muncul dengan ide untuk memecah sekte tersebut dan mereka langsung menuju ke kakak senior untuk memaksanya melepaskan posisinya. Diam, Ziqiao dan Yu Jiuling menoleh ke arah Tian Yu, yang hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia tidak dibidik lagi. Zhang Ergou duduk di sana dengan tangan diletakkan di dahinya. Dia hanya bisa merasakan sakit kepala yang luar biasa saat ini. Sebagai kakak senior, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan terhadap hal ini. Kedua adik perempuannya ini adalah kesayangan gurunya. Apakah dia harus memukul mereka? Dia tidak berani melakukannya. Haruskah dia memarahi mereka? Dia tidak tahu bagaimana dia harus melakukannya. Awalnya, dia mengira kedua adik perempuan junior ini akan membaik setelah beberapa saat. Namun, siapa sangka pertengkaran tersebut justru akan semakin parah, hingga mereka tidak tahu lagi bagaimana cara melanjutkannya. Pada saat ini, Zhang Ergou memikirkan kembali gurunya. Kalau saja tuannya ada di sana, satu pandangan darinya akan mampu menahan kedua bocah nakal ini. Tapi sekarang setelah semuanya mencapai keadaan yang tidak dapat dibatalkan, Zhang Ergou hanya bisa menyerahkan peran tersebut tanpa daya. Dia dan Tian Yu akan mengikuti Ziqiao, sementara Mi Qiongqi dan Feng Bujue akan mengikuti Yu Jiuling. Di mata Zhang Ergou, ini sangat adil, tanpa sedikit pun bias. Dia bahkan tidak melepaskan binatang itu. Karena Ziqiao memiliki singa salju, Zhang Ergou memohon kepada Ciki untuk mengikuti Yu Jiuling. Ini adalah cara pembagian yang paling adil, sehingga kedua adik perempuan itu tidak bisa mengeluh tentang hal lain. Adapun Gong Bingye, dialah yang terjebak di tengah. Dia sendirian membesarkan dua bocah nakal ini. Akhirnya, dia tidak punya pilihan dan memutuskan untuk tidak memihak dan tetap berada di dalam sekte kemuliaan. Dan, menurut Zhang Ergou, bersyukur bahwa kekuatan mereka cukup baik. Hal ini terutama mengingat adanya sekte-sekte yang sangat dekat dengan guru mereka, seperti sekte kemuliaan, sekte Xuanjian, dan sekte Jiu Xiao yang mengawasi mereka. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak sekte yang akan menyerang mereka karena masalah yang disebabkan oleh dua bocah nakal ini. Mengenai bisnis terpisah yang dilakukan oleh kedua bocah nakal ini, Zhang Ergou tidak pernah mengakui satupun murid yang mereka ambil setelahnya. Adapun sekte yang dimiliki kedua bocah nakal ini, dia juga tidak mengakuinya. Baginya, satu-satunya sekte iblis suci yang diakui adalah sekte yang memiliki gurunya di dalamnya, bukan dua sekte yang muncul entah dari mana oleh dua bocah nakal ini. Kakak senior, beritahu kami. Selama beberapa tahun terakhir, siapa yang telah melakukan yang terbaik? Siapakah yang mewarisi warisan sebenarnya dari guru kita? Kedua bocah nakal itu memandang kakak senior mereka seolah-olah masalah ini tidak akan selesai sampai dia memberi mereka jawaban. Ini, yah, kalian berdua baik-baik saja. Zhang Ergou hanya bisa menjawab seperti itu. Tidak, itu tidak benar. Anda harus memberi kami satu jawaban.
Zhang Ergou benar-benar merasa ingin berteriak bahwa dia adalah kakak senior mereka. Ia ingin mengancam jika keduanya terus bertindak kurang ajar, maka segalanya akan berakhir bagi mereka berdua. Namun, dia hanya bisa memikirkannya di dalam hatinya. Dia tidak punya nyali untuk berteriak keras-keras. Ini. Untuk sesaat, Zhang Ergou tidak tahu harus berkata apa, saat dia mengarahkan pandangannya pada Feng Bujue. Niat Zhang Ergou jelas, sebagai kakak senior kedua, kamu tidak mungkin bisa melewati ini tanpa mengatakan apapun, kan? Ketika Feng Bujue melihat ekspresi penuh pengertian yang ditunjukkan oleh Zhang Ergou, dia memalingkan wajahnya dengan marah dan melihat ke arah anak hipster non-mainstream yang dipeluk Ciki di sayapnya. Ayo, Cikentu, rambutmu terlihat cukup gaya akhir-akhir ini, iya. Gila, Cikentu yang hipster mengangkat kepalanya yang luar biasa dan berteriak beberapa kali, menunjukkan kebahagiaannya. Kakak senior, katamu. Keduanya berbalik untuk melihat Mi Kyongki. Mi Kyongki telah menguasai Unkillable Indestructible. Karena itu, hatinya teguh, dan wajahnya selalu dingin dan beku. Dia adalah seseorang yang memiliki kendali atas hidup dan mati. Namun, pada saat ini, dia juga merasa terdampar. Akhirnya, dia memasang wajah datar dan menjawab. Ini adalah pertanyaan yang sangat rumit. Kamu harus membiarkan kakak laki-lakimu pergi ke sini dan meluangkan waktu untuk menelitinya. Aku akan memberi kalian jawabannya beberapa tahun kemudian. Kakak senior, kamu adalah penjaga pagar yang mengayun kedua arah. Beberapa waktu lalu, kamu mengatakan bahwa aku melakukannya lebih baik. Yu Jiuling berkomentar dengan tidak senang. Wajahnya yang sedingin es menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Saat ini, Mi Kyongki dapat dianggap sebagai salah satu makhluk kuat tingkat atas di seluruh dunia Xuan Huang. Bahkan Grandmaster of Glory Sect tidak lagi cocok untuknya. Di dunia luar, semua orang mengetahui Mi Kyongki sebagai dewa kematian. Jika ada rakyat jelata yang mengatakan hal seperti ini, mereka akan mati tanpa mengetahui bagaimana mereka mati. Namun, saat ini, wajah Mi Kyongki setenang air. Dia berpura-pura seolah dia tidak mendengar apapun. Sambil mengangkat kepalanya ke dalam kehampaan, Mi Kyongki tidak bisa menahan diri untuk tidak meratap. Ah, guru terkasih, Anda pergi begitu saja dan tanpa peduli. Tak disangka Anda akan meninggalkan kekacauan besar bersama kami yang harus dibersihkan setelahnya. Ciki, katamu, jika aku melakukan yang terbaik, kamu menganggukkan kepalamu. Jika dia melakukan yang terbaik, kamu menggelengkan kepalamu. Ziqiao memandang Ciki dan bertanya. Sialan, aku memintamu untuk mengangguk atau menggelengkan kepala, bukankah? Sialan, Ciki seperti mayat saat dia terbaring di sana. Tidak peduli apa yang mereka tanyakan, dia akan menjawab dengan CUCK. Tidak ada tanggapan lain. Setiap kali duel terjadi, hal seperti itu akan terjadi juga. Bagi Zhang Ergou dan yang lainnya, tidak dapat disangkal bahwa ini adalah bentuk siksaan. Tidak bisa mendapatkan jawaban yang mereka inginkan di dalam hati mereka, baik Ziqiao dan Yu Jiuling mendengus dingin sebelum saling melotot sekali lagi. Mari kita buka kartu kita di atas meja. Aku baru saja harus melihat apakah murid-murid yang telah kamu latih lebih kuat daripada murid-murid yang telah aku latih. Ziqiao berteriak dengan marah. Tentu saja, dulu ketika guru ada, kamu sudah tidak mampu bersaing denganku. Dan sekarang guru tidak ada, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa murid yang kamu ajar bisa lebih kuat daripada muridku? Yu Jiuling terkekeh. Lihat dan lihat, Lin Fan bersembunyi di antara kerumunan saat ini. Dia memperhatikan semua orang di kursi itu. Satu demi satu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kondisi kultivasi Zhang Ergou menjadi lebih kuat. Saat ini, dia sudah menjadi makhluk surgawi yang sepenuhnya berkultivasi. Di saat yang sama, Zhang Ergou mengeluarkan aura pil yang kuat. Lin Fan tahu bahwa teknik budidaya pilnya pasti meningkat pesat. Namun, aura pil yang menyelimuti Zhang Ergou membuat Lin Fan memandangnya dengan cara yang berbeda. Mengingat penguasaan Lin Fan dalam mengolah pil, sekali melihat aura pil seseorang sudah cukup baginya untuk mengetahui jenis pil yang dibudidayakan oleh orang-orang tersebut. Dan dengan aura pil Zhang Ergou, dia dapat melihat bahwa hampir semuanya adalah pil yang sangat mencurigakan. Dong, biarkan duel dimulai. Saat ini, acara utama telah dimulai. Bab 780, meminta disambar petir. Lin Fan memang ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan kedua bocah nakal ini. Sekte asli, mungkinkah perebutan mereka ini yang mengakibatkan duel ini? Pada saat ini, ada sesuatu yang masuk akal bagi Lin Fan. Kedua muridnya adalah perempuan. Kedalaman pikiran seorang wanita bagaikan lautan. Pada satu saat, segalanya bisa menjadi tenang dan menyenangkan, dan pada saat lain, seluruh dunia bisa runtuh dan hancur. Bahkan jika itu hanya hal kecil, apapun bisa menjadi pemicu bagi anak ayam, membuat mereka meledak begitu parah sehingga orang bisa mempertanyakan seluruh hidup mereka karenanya. Pada saat yang sama, Lin Fan sangat skeptis tentang peran Zhang Ergou sebagai kakak senior sekarang. Saat yang mulia tidak ada, pria itu seharusnya menjadi kepala keluarga. Namun, dia didorong mundur dengan sangat parah oleh kedua bocah nakal itu. Bukankah ini memalukan atau bagaimana? Terhadap Zhang Ergou, Lin Fan memiliki banyak hal yang ingin dia ungkapkan tepat di wajahnya saat ini. Namun, dia menanggungnya untuk saat ini. Aku baru saja melihat seberapa besar lagi kekacauan yang bisa kalian buat.
Lin Fan melipat tangannya saat dia berdiri di sana tanpa bergerak. Niatnya jelas, silakan lanjutkan pertunjukannya. Waktu berlalu demi detik dan menit. Bagian pertama dari duel itu adalah antara sekelompok murid. Meskipun hal ini mungkin spektakuler di mata orang lain, bagi seseorang yang berpengalaman seperti Lin Fan, hal ini tidak layak untuk disebutkan satupun. Saat ini, kegembiraan di atmosfer sedang mencapai puncaknya. Ada banyak anggota dari berbagai sekte yang berkumpul untuk mengamati duel ini. Pada saat yang sama, para tetua sekte ini juga penuh dengan komentar. Meskipun murid itu hanyalah makhluk tingkat rendah yang berkultivasi di surga, jumlah kekuatan yang dia tunjukkan akan cukup untuk bertarung dengan makhluk tingkat menengah. Bagaimana sebenarnya sekte iblis suci dan sekte Jiuling melatih murid-murid mereka? Bagaimana cara mereka begitu efektif? Kakak senior, aku minta maaf. Kakak perempuan juniormu telah menang dengan rendah hati. Alis Yu Jiuling berkedut saat dia menyeringai. Kai Ziqiao mendengus dingin. Dia kemudian berdiri dengan ekspresi dingin. Kakak senior, apa yang kamu coba lakukan? Mungkinkah kamu pecundang? Anda Jiuling bertanya. Adik perempuan, kau dan aku, ayo. Siapapun yang kalah harus membubarkan sekte mereka. Pada saat yang sama, mulai sekarang, selama pemenang muncul di suatu tempat, yang kalah harus pergi jauh dari tempat itu. Kata Ziqiao. Kedua adik perempuan, jangan main-main lebih dari ini. Kalian berdua berasal dari sekte yang sama dan sama-sama murid guru kita. Jangan biarkan hal-hal kecil seperti ini menghancurkan hubungan harmonis kita. Jika guru mengetahuinya ini, dia akan marah. Zhang Ergou berteriak. Kakak senior, kamu bilang aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Hari ini, aku akan membuktikan diriku sendiri. Ziqiao menjawab dengan serius. Adik perempuan, kamu tidak boleh memfitnah kakak seniormu di sini. Sejak kapan kakak seniormu mengatakan hal seperti itu? Zhang Ergou bingung dan langsung berteriak busuk. Saat kamu pergi minum bersama kakak-kakak senior kita pada hari yang menentukan itu, aku mendengarmu dari luar. Kata Ziqiao. Apa? Zhang Ergou tercengang. Apakah dia mengatakan hal seperti ini? Zhang Ergou mencoba mengingat dengan panik. Tiba-tiba, dia teringat kembali beberapa hari yang lalu sebelum kedua adik perempuannya berselisih satu sama lain. Tampaknya dia mentraktir semua adik laki-lakinya dengan minuman enak. Dan pada hari yang menentukan itu, sepertinya dia mengatakan sesuatu seperti potensi Ziqiao tidak sebanding dengan Jiuling. Adik perempuan, kakak seniormu di sini sedang mabuk saat itu. Zhang Ergou mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa percakapan santai yang dia lakukan dengan adik-adiknya setelah minum bisa membangkitkan semangat juang yang begitu kuat dalam diri Ziqiao. Kakak senior, seseorang selalu mengatakan kebenaran sambil mabuk. Ziqiao berkomentar. Dia kemudian berbalik untuk melihat ke arah Yu Jiuling. Apakah kamu berani? Kakak senior, kamu ingin bertengkar denganku dalam segala hal. Ketika aku menyebut diriku sebagai permaisuri wanita Jiuling, kamu menyebut dirimu sendiri sebagai permaisuri wanita Jiutian. Kamu hanya ingin mengungguliku dalam segala hal yang aku lakukan. Karena kamu sangat ingin bertarung, maka adik perempuanmu secara alami akan mematuhimu sampai akhir. Tapi, ketika kamu kalah nanti, kakak senior, jangan datang menangis kepadaku dan menolak mengakui kekalahan dengan hidung penuh ingus. Jawabmu Jiuling. Siapa yang takut pada siapa? Sosok Ziqiao dan Yu Jiuling berkelebat dengan gesit, dan dalam sekejap mata, mereka sudah berada di arena pertarungan. Para murid dari semua sekte berbeda yang menyaksikan ini mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Permaisuri wanita Jiuling dan permaisuri wanita Jiutian keduanya sangat cantik. Bukankah kamu hanya menyatakan hal yang sudah jelas? Jika bukan itu masalahnya, apakah kita akan begitu mengidolakan mereka selama beberapa tahun terakhir? Aku sudah berpikir siang dan malam. Kalau saja aku bisa menikahi salah satu dari mereka sebagai pasanganku, betapa menyenangkannya itu. Itu akan sangat berharga meskipun itu mengorbankan 10 tahun hidupku. Kamu sebenarnya sedang melamun sekarang. Bahkan jika kamu kehilangan 100 tahun hidupmu, kamu tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Kenapa kamu harus berkata seperti itu? Bukankah aku punya hak untuk bermimpi? Alis Lin Fan berkerut sebelum bersantai. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti itu, dia sebaiknya melihat dengan baik seberapa jauh kemajuan kedua bocah ini. Dulu ketika dia baru saja pergi, dia telah menyebarkan cukup banyak ilmunya kepada mereka. Namun, dia tidak tahu bagaimana penguasaan mereka atas ilmu tersebut selama beberapa tahun terakhir. Kedua muridnya sangat diberkati dengan bakat. Dulu ketika dia menerima Ziqiao sebagai muridnya, potensi bocah itu bisa dibilang sampah. Namun, di bawah bimbingannya, potensinya telah mencapai batasnya. Adapun Yu Jiuling, potensinya saat dia menerimanya sudah cukup baik. Kemudian, mengikuti bimbingannya yang cermat, potensinya juga mencapai puncaknya. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika dia melemparkan kedua bocah nakal ini ke dunia suci kuno, mereka bisa menjadi jenius yang tiada taranya. Tiba-tiba, seluruh adegan menjadi sunyi sementara Ziqiao dan Jiuling saling melotot. Gemerisik daun menandakan tanda bagi mereka untuk menyerang. Tidak buruk. Ketika Lin Fan melihat pemandangan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Kehebatan yang ditampilkan keduanya cukup lumayan. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Feng Bujue bertanya dengan tatapan kaget.
Jika kamu bertanya kepadaku, siapakah yang harus aku tanyakan? Kamu juga tahu tentang sifat kedua adik perempuan junior ini. Mereka hanya akan mengalah jika dibujuk dan bukan karena paksaan. Selain guru kita, tidak ada orang lain yang dapat mengendalikan mereka. Zhang Ergou menjawab tanpa daya. Namun, dia tetap memusatkan seluruh perhatiannya pada prosesnya. Jika ada sesuatu yang mengarah ke selatan, dia akan segera turun tangan. Ketika penguasa kota-kota misteri suci melihat ini, dia mulai berkeringat deras. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Arena pertempuran ini sama sekali tidak dibuat untuk menahan kekuatan yang dihasilkan oleh dua makhluk tingkat kultivasi penuh surgawi. Bam! Arena pertempuran mulai retak karena tekanan. Saat keduanya menyerang, hal itu menimbulkan tornado yang sangat besar. Spektakuler. Ini terlalu spektakuler. Tak kusangka kedua gadis muda ini memiliki kekuatan setingkat ini. Sekelompok orang tua biadab seperti kita benar-benar telah menyia-nyiakan hidup kita seperti anjing. Sadulong tidak bisa menahan diri untuk tidak meratap. 14 bandit pasir lainnya menganggukkan kepala karena mau tidak mau mereka setuju. Lin Fan memperhatikan dengan cermat, dan akan mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Kedua muridnya ini, keterampilan kaki mereka sangat kejam, bukan? Balls kicking. Ini ditampilkan hingga titik kesempurnaan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berdua menyadari kekuatan dari skill ini, mereka sendiri mungkin akan meremehkannya. Agar kedua bocah nakal ini bisa menguasai jurus itu hingga mencapai keadaan seperti itu, aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang menderita karenanya. Berhenti. Kalian berdua harus berhenti. Apakah kalian bertekad menghancurkan seluruh kota Saint Mystery? Ketika penguasa kota melihat bagaimana seluruh tanah runtuh, dengan kerusakan yang meluas hingga keluar, dia terkejut. Jika hal ini terus berlanjut, bangunan di sekitarnya mungkin tidak mampu menahan guncangan dan akhirnya hancur berantakan. Enyahlah. Ziqiao dan Jiuling berteriak serempak. Saat ini, mereka bertarung dengan sangat sengit hingga mata mereka memerah. Penguasa kota-kota misteri suci menelan ludahnya. Dia dipenuhi rasa takut terhadap dua makhluk kuat ini. Namun, dia tidak punya pilihan lain selain menonjol, mengingat situasi yang sedang terjadi. Jika ini terus berlanjut, bahkan seluruh kota Saint Mystery mungkin akan roboh. Bagi makhluk kuat ini, rakyat jelata mungkin hanyalah semut. Namun, baginya, mereka semua adalah warga negaranya. Saat pertarungan antara keduanya berlanjut, aura yang mereka pancarkan semakin intensif. Jika mereka tidak berhati-hati, apapun yang berada dalam radius ratusan mil, tidak, bahkan ribuan mil mungkin akan merasakan gaungnya. Adik perempuan, itu sudah cukup. Zhang Ergou berdiri. Adik perempuan, aku tidak akan kalah darimu. Ziqiao meraung. Dia sama sekali tidak menerima kata-kata Zhang Ergou. Bahkan jika kamu tidak ingin kalah, kamu akan kalah. Tidak mungkin kamu bisa menang melawanku. Yu Jiuling juga tidak merasa terganggu sama sekali. Ledakan. Gerakan mereka bertabrakan dan bersinar dengan cahaya yang berbeda-beda. Serangkaian gempa susulan terjadi dari sana. Ketika Tuan Kota melihat pemandangan ini, seluruh wajahnya pucat pasi. Bahkan terjebak di antara kekuatan ini sudah cukup baginya untuk merasa seolah-olah tubuhnya bisa terkoyak kapan saja. Adik-adik, turun tangan. Kita harus menghentikan ini. Hari ini, adik-adik perempuan kita menjadi sedikit tidak terkendali di sini. Zhang Ergou memanggil dengan tergesa-gesa. Ya, Feng Bujue dan yang lainnya menganggukkan kepala. Situasi saat ini memang tampak agak berlebihan. Ada banyak orang biasa di kota Saint Mystery. Tempat ini tidak boleh dihancurkan oleh adik perempuan mereka. Dan tepat pada saat Zhang Ergou dan yang lainnya terbang ke dalam kehampaan, mereka bisa merasakan sejumlah besar kekuatan yang memancar ke seluruh alam semesta. Cukup. Tiba-tiba, suara menggelegar terdengar. Faktanya, seluruh dunia mulai berguncang seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Zhang Ergou dan yang lainnya telah dirut. Kekuatan ini membuat mereka merasa tidak berdaya. Ziqiao dan Jiuling yang sedang bertukar pukulan langsung mengubah ekspresi mereka. Kekuatan di dalam tubuh mereka mendidih saat kemarahan melonjak ke dalam hati mereka. Siapa di sana? Keluar. Saat Lin Fan mendengar kata-kata ini, dia tercengang. Murid-murid ini sedang memarahi tuan mereka. Untuk sesaat, Lin Fan bahkan tidak bisa bernapas sama sekali. Mereka minta disambar petir. Aku lihat sayapmu sudah kokoh sekarang. Bagus. Sangat baik. Lin Fan bangkit dari tempat duduknya saat matanya dipenuhi amarah. Melihat ke kejauhan, kehadirannya yang perkasa dan berwibawa muncul. Zhang Ergou dan yang lainnya menoleh ke arah suara itu. Pada saat itu, wajah mereka berubah. Ziqiao dan Yu Jiuling sedang diliputi amarah saat ini. Tapi ketika mereka melihat sosok itu di kejauhan, mereka membeku ke atas sepenuhnya. Subscribe channel, like dan komentar.